Baik, bagaimana jika Anda bisa mengubah apapun kondisi yang sedang Anda hadapi, asalkan Anda tidak melihat masa lalu Anda adalah sebuah kesalahan, yang mana malam ini kita akan membahas dari sisi penelitian, tepatnya dari Dr. Benjamin Hardy, seorang peneliti, dan juga kita akan memadukan sebuah pemahaman spiritual mengenai masa lalu, sekarang, dan masa depan. Seperti yang kita sudah ambil bersama, banyak orang di luar sana sedang berfungsi dari um, mengambil sebuah keputusan dari kondisi di masa lalu mereka. Namun sayangnya, seperti yang kita sudah pahami bersama, banyak orang di luar sana, bukan Anda, sedang melihat ada yang salah mengenai masa lalu mereka, sehingga ketika mereka mengambil sebuah keputusan, entah itu dari rasa bersalah, rasa kurang, yang menyebabkan masa depan akan tidak jauh dari kondisi di masa lalu mereka. Ini yang dinamakan oleh Dr. Joe Dispenza. um, Dia mempunyai teori, kalau tidak salah namanya itu adalah simultaneous negative thinking kalau nggak salah. Jadi intinya uh, dalam satu hari kita memikirkan 6.000 pikiran, 90% pikiran kita adalah ulangan dari hari kemarin, dan parahnya setiap hari mayoritas pikiran kita adalah isinya penuh dengan ketakutan. Jadi kalau hari ini saya memikirkan isinya penuh ketakutan, dapat dipastikan besok saya akan memikirkan hal yang sama dan dapat dipastikan lebih banyak, sehingga pikiran-pikiran orang itu penuh dengan ketakutan dan level stres mereka tinggi. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah kondisi ini? Yang pertama, jangan dicegah, melainkan saran saya berdamai. Karena seperti yang kita sudah bersama, pikiran orang sudah diciptakan isinya untuk membuat ketakutan-ketakutan agar kita tidak berkarya, agar kita eh, apa ya, tidak menggali potensi. Karena otak kita melindungi kita dari rasa sakit kalau nanti apa yang kita lakukan itu gagal. Artinya apa? Dia sudah memproyeksikan masa depan dengan penuh ketakutan akibat dari kejadian-kejadian di masa lalu. Nah, orang-orang yang menyadari bahwa sudah saatnya mereka memutus siklus abuse tadi, memutus siklus ketakutan tadi, biasanya mereka tetap mengambil sebuah keputusan, namun didasari sebuah cara pandang bagaimana jika masa lalu itu adalah yang tidak berjalan dengan sesuai rencana, itu bukan sebuah kegagalan, melainkan sebuah feedback. Nah, Dr. Benjamin Hardy juga menyarankan kepada kita untuk bergerak dari 10x, bukan 2x. Apa yang dimaksud dengan 10x, bukan 2x? 2x ini adalah melakukan sebuah action dengan apa ya? Dengan menggunakan pengetahuan yang sudah kita ketahui sekarang. Artinya kita diminta untuk bekerja lebih keras. Nah, sedangkan yang mana kebanyakan dari orang-orang yang menggunakan pendekatan 2X itu biasanya level stres mereka tinggi dan mereka berusaha untuk mengendalikan hasil akhir. Sedangkan menurut Dr. Benjamin Hardy disarankan kita tidak bergerak dari 2X tapi 10X. Apa ciri-ciri 10X ini? Yaitu menggunakan imajinasi. Coba Anda, dia meminta kepada apa namanya, mahasiswanya, yaitu coba Anda kalau ingin berkarya, ambil sebuah mimpi yang Anda sendiri tidak bisa membayangkan bagaimana mencapainya. Nah, kenapa 10x, 10x ini penting? Karena kalau kita bergerak dari 2x, kita sudah tahu. Kita sudah tahu langkah apa yang perlu kita ambil. Nah, biasanya kalau kita sudah tahu langkah apa yang mau kita ambil, itu penuh dengan asumsi, tidak dengan kesadaran. Dan biasanya tidak menikmati proses, fokusnya kepada hasil akhir. Nah, inilah yang dialami oleh beberapa perusahaan seperti Kodak. Ketika pandemi datang, mereka merasa mereka sudah di titik kenyamanan mereka, mereka yang paling sukses saat itu. Ketika pandemi datang, sorry kok pandemi, ketika digital datang, em, mereka tidak berusaha untuk apa namanya ya, mengadopsi teknologi digital, melainkan mereka yakin digital ini nggak akan bisa berpengaruh. Kita tetap menggunakan strategi bisnis sekarang. Apa yang terjadi? Em, Era digital datang dan Kodak akhirnya kalah karena dia tetap menggunakan cara pandang atau strategi bisnis yang sama, yaitu menggunakan film-film tradisional. Nah, menariknya kalau kita lihat perusahaan lainnya, yaitu yang tidak mempunyai apa ya, definisi kaku mengenai siapa mereka.
mereka berani berimajinasi, salah satunya adalah Apple. Yang lainnya adalah Tesla yang sekarang ya, seperti perusahaan mobil listrik, dia berani untuk meluncurkan pesawat luar angkasa misalnya. Nah, kalau kita kaitkan dengan Apple sendiri awal-awal di yang mereka fokusnya kepada laptop, kepada komputer, mereka berimajinasi bagaimana ya caranya kalau kita bisa membuat sebuah handphone. Nah, di sini yang dimaksud dengan Benjamin Hardy tadi, pastikan Anda kalau kalau ingin berkarya, yaitu coba bayangkan sebuah mimpi yang Anda sendiri tidak tahu bagaimana Anda harus memulainya. Kenapa ini penting? Itu tadi, karena yang kita tidak tahu ada rasa antusias. Namun yang kita tahu bagaimana kita melangkah biasanya penuh dengan asumsi dan kadang setelah kita tahu asumsi itu, setelah kita mempunyai asumsi itu, ada rasa takut dalam mengambil sebuah action. Seperti berkembang bersama misalnya, kita tidak tahu gimana ya kata-katanya. Kami itu hanya fokus awal-awal di book club, kemudian kelas online. Nah, kemudian ketika kami sedang meeting audit tahunan, kami berbicara mengenai kemungkinan untuk buat retreat. Kami tidak tahu bagaimana menjalankan retreat itu, tapi itu ada sebuah, karena kami tidak tahu bagaimana kami harus membuat itu, yang kami tahu adalah langkah kecil apa yang bisa kita ambil. Nah, terciptalah retreat di apa namanya di Bandung yang pertama, kemudian retreat yang kedua di Malang, dan sekarang kita akan retreat yang ketiga di Bali di Ubud. Jadi ini yang menarik yang mungkin bisa Anda pertimbangkan. Bagaimana jika kalau kehidupan Anda belum berubah dengan signifikan, bisa jadi mimpi atau target yang Anda punya itu belum besar. Karena Albert Einstein sendiri mengatakan imajinasi lebih penting dari ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena saat kita berimajinasi, kita kita tidak bergerak dari asumsi. Karena ilmu pengetahuan itu hanya sebatas dengan apa yang kita bisa kendalikan yaitu otak kita. Tapi ketika kita berimajinasi, kita akan mengaktifkan kelima-lima panca indera kita ditambah dengan satu yaitu kesadaran itu sendiri. Jadi ini memang banyak orang apa ya agak enggan untuk bergerak dari 10x, pinginnya 2x, karena mereka ingin mengendalikan, mereka ingin tahu langkah apa yang bisa diambil, dan kalau bisa saya bisa menebak 10 langkah ke depan, sehingga saya akan lebih apa ya berani dalam mengambil sebuah keputusan. Biasanya mereka mempunyai asumsi seperti itu. Tapi menarik ya, ketika mereka tahu 10 langkah ke depan tuh harus diambil apa saja A, B, C, D, itu biasanya kecenderungan mereka untuk mengambil sebuah keputusan itu eh, kecil. Mereka takut. Itu kenapa saya tidak menyarankan kepada Anda ketika mempunyai mimpi, tolong jangan berusaha untuk mengontrol semuanya. Anda sudah tahu A sampai Z, yang biasanya ketika Anda sudah tahu A sampai Z langkah apa yang perlu Anda ambil, biasanya ada rasa tertekan dalam diri Anda, ada rasa takut. Tapi ketika yang Anda tahu itu adalah satu langkah di depan Anda dan Anda mengambilnya, itu biasanya Anda akan bergerak dari apa ya? Antusias. Anda akan bergerak dari having fun. Anda tidak peduli hasil akhirnya seperti apa. Rick Rubin adalah seorang produser musik. Dia mengatakan bahwa orang itu kebanyakan berfungsi dari asumsi. Karena ketika mereka ingin mengendalikan hasil akhir dari sebuah karya, biasanya karyanya tidak dari beberapa artis yang pernah di apa ya di manajerin sama di sorry di sudah dari diproduseri sama dia, rata-rata orang yang ingin mengendalikan hasil akhirnya, ingin mengendalikan A sampai Z, mereka tidak menikmati prosesnya. Sedangkan artis-artis yang datang ke studio, kemudian dia mengekspresikan lirik dan dia nyanyi, dan dia fokus ke situ dan memastikan hari ini dia sedang bersenang-senang, karyanya mendapatkan apa namanya sambutan yang bagus. Nah, ini adalah sebuah paradoks yang mungkin apa ya eh, bisa membuat Anda tertarik untuk tidak lagi berusaha untuk mengendalikan hal-hal yang jelas-jelas tidak Anda bisa kendalikan, yaitu hasil akhir, dan Anda fokus kepada usaha Anda menuju ke sana. Karena yang pertama adalah ada rasa apa ya, seperti apa yang saya alami dari perjalanan saya dari Jambi menuju Bandung tadi pagi. Itu kondisi traffic di Jambi agak padat. Saya baru tahu kalau pagi itu padat di Jambi. Karena kalau siang jam 10 sampai jam 4 sore itu sepi jalan-jalan di Jambi. Nah, perjalanan saya menuju apa namanya bandara hari itu cukup padat.
Dan apa yang terjadi di tengah jalan saya lupa oleh-oleh buat apa namanya mertua saya yang ada di Bandung. Panik, namun kemudian saya menyadari ternyata ketika saya panik, saya menciptakan sebuah kuantum jam proyeksi di masa depan yang isinya penuh dengan ketakutan. Nanti kalau apa namanya aku balik lagi akan terjadi sebuah apa namanya kemacetan yang luar biasa nanti aku akan telat ketika check in. Semua itu yang saya lakukan kuantum jamnya adalah isinya penuh dengan ketakutan. Nah, ketika saya apa meminggirkan mobil, saya tarik nafas dulu dan kemudian saya kuantum jam ke arah yang saya inginkan, saya baru ingat loh. Saya kan apa namanya ke rumah ini nih, ke rumah apa em, eh, jemput supir dulu untuk nanti ketika saya sampai di bandara mobil dibawa sama supir. Nah, coba saya jemput dulu supir saya, nanti saya coba koordinasi sama dia. Nah, ketika saya jemput dia, saya ngobrol, kondisinya seperti ini, dia bilang, wah tenang Pak, saya punya jalan yang lebih singkat dan cepat dari rumah Bapak menuju bandara. Dan benar ketika saya jemput dia, dia cari jalan tikus, dan kemudian apa namanya, ngambil oleh-oleh yang ketinggalan di mobil, di rumah, kemudian kami berangkat ke bandara, dan saya masih ada waktu sekitar 45 menit untuk nulis blog, bikin promo untuk event malam ini. Jadi ini yang perlu kita sadari bahwa otak kita akan selalu mencari cara untuk menakut-nakuti kita, kreatif sekali menciptakan sebuah ketakutan yang apa ya, yang ketika kita tidak sadar itu adalah karya dari otak kita, kita akan terlena dengan ketakutan tersebut. Dan biasanya kebanyakan orang lebih memilih untuk tidak berkarya sama sekali akibat dari rasa takut yang muncul. Nah, untungnya teman-teman yang datang malam ini menyadari bahwa aku lebih besar dari pikiranku, yaitu aku adalah kesadaran dan kesadaran menguasai pikiran. Karena itu tadi ada pepatah yang sering saya katakan di sini, saat otak menguasai itu menakutkan kehidupan, tapi ketika otak menjadi pelayan dan penguasanya adalah kesadaran, hidup itu menjadi lebih menyenangkan. Karena itu tadi um, um, otak kita dirancang untuk menciptakan ketakutan dan ini juga sudah saya jelaskan di depan. Dr. Joe Dispenza mengatakan dalam satu hari kita memikirkan 6.000 pikiran, 90% adalah ulangan hari kemarin dan mayoritas pikiran kita isinya ketakutan. Jadi hari ini ketakutan, besok ditambah lagi dengan ketakutan lagi. Nah, bagaimana memutus siklus ini? Yaitu yang cara yang paling mudah yang bisa Anda pertimbangkan adalah eh, sadari bahwa Anda dan pikiran Anda adalah dua hal yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, tugas kita adalah mengizinkan pikiran itu hadir. Seperti yang kita lakukan kemarin di meditasi dan gratitude banyak yang mengucapkan terima kasih ketika saya menggunakan pendekatan daun dan kemudian apa air sungai yang mana daun itu adalah feeling kegagalan kita di masa lalu. Eh, dan ketika daun itu jatuh ke sungai dan sungainya mengalir menjauhi diri mereka, rasa sesal, rasa sakit, rasa pedih yang mereka alami juga ikut menjauh. Jadi, kenapa saya melakukan itu? Itu sebenarnya adalah sebuah teknik pattern interrupt yang saya gabungkan dengan pendekatan meditasi yang intinya adalah untuk menyadarkan kita bahwa kita dan pikiran adalah dua hal yang berbeda. Apalagi teman-teman yang datang ke sini sudah belajar kesadaran lagi. Anda menyadari bahwa sudah saatnya kita yang eh, apa namanya menguasai pikiran, bukan pikiran yang menguasai kita. Em, untuk mengetahui efeknya, coba seminggu ini Anda izinkan pikiran yang menguasai Anda, lihat apa yang bakal terjadi. Kalau kehidupan Anda tidak menyenangkan, level stres Anda tinggi, yuk kita pertimbangkan apa namanya kesadaran yang menjadi pimpinan. Karena itu tadi kalau di Berkembang Bersama kami tidak bergerak dari salah dan benar, tapi mana nih yang apa namanya yang membuat Anda happy dalam mengisi kehidupan ini? Apakah pikiran yang menguasai atau kesadaran yang menguasai? Nah, ngomong-ngomong mengenai pikiran dan kesadaran, saya kemarin nonton Sherlock Holmes ya, Elementary. Itu ada di Prime Video. Um, eh, jadi, jadi yang saya suka dari serial-serial detektif seperti itu, terutama Elementary itu ada penelitian-penelitian. Dia suka baca apa riset dan kemudian dia praktekkan dan kemudian dia ngomong sama Watson partnernya. Salah satu yang selalu ingat di saya adalah kalau Anda ingin mengaktifkan kemampuan kognitif Anda, apabila Anda ingin
apa ya, bingung dalam mempelajari sesuatu dan Anda ingin mempertajam kekuatan apa namanya pemahaman Anda, cara termudah adalah dengan menggunakan, kelihatan nggak nih, dengan mengunyah permen karet. Ini saya tidak saya tidak disponsori oleh Xylitol. Namun apa ya? Karena ini ada uh, penelitian ini diambil dari universitas di Melbourne, sorry, ya di Melbourne. Dan dia mengatakan bahwa saat kita bingung, tidak tahu harus berkarya apa, mentok, salah satu cara yang ditemukan dari penelitian tersebut, punya permen karet selama 15 menit, dan Anda akan mendapatkan semacam apa ya, eh, ketenangan untuk mendapatkan informasi dan ilham itu selama 15 menit. Jadi saat kita ngunyah 15 menit, setelah 15 itu selesai, biasanya kita akan lebih kreatif selama 15 menit. Nah, ini yang saya apa ya? Dan ini sebenarnya kalau dari sisi um, spiritual, lebih tepatnya dari sisi meditasi itu udah jelas karena ketika Anda mengunyah, Anda tuh tidak ingat lagi kan masa depan dan masa lalu kan. Anda saat Anda mengunyah permen karet itu ada Anda benar-benar hadir di saat ini. Anda mengunyah, oh sekarang posisinya ada di sebelah kiri nih permen karetnya. Oh sekarang ada di kanan. Oh ada di atas, ada di bawah. Itu yang membuat pikiran kita fokus ke saat ini sekarang. Nah, apa namanya? Namun penelitian yang dibuat oleh Universitas dari Melbourne tadi itu belum masuk ke area spiritual, tapi lebih kepada dari hasil penelitian beberapa orang yang diteliti ketika mengunyah dan setelah 15 menit ditemukan bahwa mereka lebih kreatif, lebih lebih cepat dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, ini yang mungkin Anda bisa pertimbangkan eh, dan ini adalah sebuah bukti juga bahwa saat kita mengarahkan fokus kita ke saat ini sekarang, kreativitas ide itu bermunculan. Namun saat kita fokus ke masa lalu kita atau ke masa depan, masa lalu isinya penuh dengan ketakutan, masa lalu isinya penuh dengan penyesalan, masa depan isinya penuh dengan ketakutan, dapat dipastikan level stres Anda tinggi dan Anda tidak dapat mendapatkan apa ya um, ilham atau istilah spiritualnya mendownload informasi dari semesta. Nah ini yang perlu kita sadari. Um, Otak akan selalu pintar untuk membuat Anda takut, fokus ke masa depan dan masa lalu, sehingga Anda tidak bisa hadir di saat ini sekarang, dan Anda akan lebih mudah untuk dikuasai rasa takut, rasa stres, penderitaan. Nah ini juga, ini kenapa dari eh, pendekatan spiritual seperti akses, non-duality, Advaita Vedanta ataupun Law Attraction itu saya perhatikan ada persamaan. Apa itu persamaannya? Yaitu menggunakan pertanyaan. Apa sebenarnya pertanyaan yang digunakan oleh kita dalam memfasilitasi klien adalah seret untuk menarik fokus mereka ke saat ini sekarang. Karena rata-rata yang saya perceive energetically orang-orang yang datang ke Anda itu rata-rata masih berfungsi dari ada yang salah dengan masa lalu mereka. Nah, saat Anda men-challenge dengan pertanyaan, tentunya pertanyaan yang berkualitas ya, pertanyaan yang sifatnya menginspirasi, em, mereka akan terchallenge dengan cara pandang mereka terhadap masa lalu mereka. Karena trauma itu sebenarnya bukan kondisi yang mereka alami. Trauma itu adalah sebenarnya cara mereka memaknai kondisi yang mereka alami tersebut. Jadi bukan kondisinya, tapi bagaimana mereka memaknai, bagaimana mereka melihat. Nah, kalau di sini kita sering menggunakan apa? Apa kontribusi dari kejadian yang sedang kamu alami. Nah, ini yang dimaksud dengan healer 2.0. Um, Paul Selig mengatakan bahwa sebenarnya healer itu bukan Paul Selig, Bashar ya, Darrell Anka. Jadi Bashar ini adalah entitas yang di channel sama Darrell Anka. Dia mengatakan bahwa em, ketika ada orang datang ke healer dan healernya itu dapat menyembuhkan orang tersebut, sebenarnya bukan healernya yang dapat menyembuhkan, tapi para healer yang benar-benar healer itu biasanya vibrasinya tinggi. Nah, orang-orang yang datang ke mereka itu biasanya diminta untuk meningkatkan juga, temukan segala cara untuk meningkatkan vibrasi mereka, yaitu dengan question, yaitu dengan apa namanya, bars misalnya untuk teman-teman ngebars. Jadi sebenarnya kita bukan menyembuhkan orang lain, tapi kita menggunakan pertanyaan, memfasilitasi mereka untuk mereka bisa meningkatkan vibrasi mereka yang lebih tinggi dari sebelumnya dan akhirnya kondisi mereka berubah. Namun em, healer yang apa ya healer yang
kind, healer yang berbaik hati dengan dirinya, dia tidak memaksakan orang lain untuk berubah, melainkan dia memberikan pilihan kepada orang-orang. Ini loh cara untuk meningkatkan vibrasi kamu, namun kita serahkan keputusannya di tangan mereka, karena kalau kita masih ngotot ingin menyelamatkan mereka, biasanya kita yang menurunkan level vibrasi kita untuk setara dengan mereka. Nah, ini yang apa namanya? Yang perlu kita sadari juga akan klien-klien kita yang datang ke kita. Coba dicek dulu energinya, karena yang apa ya, yang suka berubah, suka menggali potensi, suka apa ya, suka melihat kehidupan ini dari sisi antusias ya Anda para para orang yang sering dicurhati ini. Yang perlu kita waspadai adalah orang-orang yang datang kita dan mengatakan ingin berubah, itu yang saya perhatikan hanya sekitar 20%. 80% datang ke kita curhat permasalahannya, inginnya adalah untuk disetujui kalau dia bermasalah. Sehingga dia akan merasa lega, tuh kan semua orang benar kan bilang aku bermasalah berarti aku benar. Nah, itu bukan bukan tugas kita ya untuk menyelamatkan mereka, karena em, mereka sedang menikmati eh, proses drama trauma dan berenang di kolam kolam drama dan traumanya itu. Mungkin kita merasa kasihan, tapi saran saya, karena kita diciptakan di kehidupan ini adalah untuk berkarya, mengekspresikan potensi kita, bukan untuk menolong orang lain. Saran saya, mari kita menjadi apa ya, katalis perubahan, bukan menjadi penyembuh bagi orang-orang yang um, sedang memilih menjadi sedang memilih drama permasalahan di kehidupan mereka. Nah, ini biasanya kalau kita kaitkan dengan pembicaraan malam ini, mereka yang masih memilih drama di kehidupan mereka karena mereka masih memaknai masa lalu mereka adalah sebuah kesalahan, eh, kegagalan di masa lalu mereka adalah sebuah kesalahan, dan kebanyakan yang saya perhatikan orang-orang yang masih memaknai masa lalu mereka, kegagalan di masa lalu mereka adalah sebuah kesalahan karena mereka masih menyalahkan orang lain. Ini juga elemen yang cukup penting, kesadaran yang saya dapatkan ketika saya memfasilitasi klien yang sama-sama di masa lalu mereka mempunyai sebuah kejadian yang tidak mengenakan, namun yang satu cepat banget berubah, yang satu masih lama sekali berubah. Yang cepat berubah itu menyadari sudah cukuplah aku melihat, eh, sudah cukuplah aku menyalahkan orang-orang yang ada di luar. Sekarang saatnya aku take over semua tanggung jawab, bukan dari melihat ada yang salah dengan diriku, tapi oke, ini sudah terjadi, aku yang menciptakan ini. Kira-kira keputusan berbeda apa lagi yang mau aku pilih? Nah, sedangkan orang-orang yang masih melihat masa lalunya adalah sebuah kesalahan dan belum bisa dirubah, itu biasanya kalau Anda perhatikan cara mereka berbicara, mereka isinya adalah menyalahkan yang ada di luar. Mereka belum bersedia untuk, oke, ini sudah akibat dari keputusanku, apalagi yang aku bisa ambil untuk mengubah kehidupan ini. Karena kalau dari sisi energi kita tidak diminta untuk mencari solusi. Karena solusi artinya ada problem yang perlu diciptakan. Dan bagaimana jika tidak ada namanya yang selesai di kehidupan ini? Karena kalau energi sifatnya terus berputar. Artinya bukan kita diminta untuk menyelesaikan, melainkan apa ya yang bisa aku ubah dari kondisi ini. Dan sebelum kita lanjut nanti ke sesi pertanyaan, ada sebuah kesadaran yang muncul di saya, yaitu ada beberapa yang saya perhatikan ketika dia belajar kesadaran, dia langsung ingin memperbaiki realita ini, yaitu dengan posting di Facebook, kemudian berantem konfrontasi dengan orang-orang di sosial media yang sebenarnya niatnya baik, yang ingin mengajak orang-orang untuk yuk kita pilih kesadaran. Tapi yang perlu kita sadari di sini adalah ada sesuatu yang bikin kita lupa bahwa yang sekali lagi yang suka ingin berubah, yang berkembang, apa ya, yang bermain-main di sisi kesadaran itu adalah kita. Tidak semua seperti kita. Masih banyak yang memilih bergerak di drama, trauma, dan stres. Dan bagaimana jika cara yang paling mudah adalah bukan kita ngajak berantem orang-orang karena apa namanya, Anda pingin mereka memilih kesadaran. Kalau Anda memaksa, mengontrol orang-orang untuk memilih kesadaran, apa bedanya dengan kelompok-kelompok yang terorganisir yang ada di sekeliling kita ini gitu ya. Eh, dan dari beberapa ahli spiritual yang saya ikuti, yang saya apa ya, yang ketika dia berbicara itu membuat saya tergerak hatinya. Rata-rata
mereka nggak pernah mengajak. Ini tolong disadari ya. Orang-orang yang ketika berbicara dan di saya pribadi itu apa ya, membuat saya tergerak untuk berubah. Rata-rata yang saya perhatikan dari beberapa seperti Rupert Spira, Robert Adams, em, itu rata-rata ketika dia berbicara, dia tidak pernah memaksakan cara pandang dia bahwa aku yang paling benar, kamu salah, melainkan aku membuat sebuah realita yang baru, yang fun buatku. Ini adalah sebuah realita yang mana ini alternatif dari realita yang ada di kehidupan ini. Jadi bukan kita setelah belajar kesadaran langsung bilang sama teman-teman kita yang masih bergerak di drama trauma, kamu jangan begitu, kamu pilih kesadaran. Artinya apa? Anda sedang konfrontasi. Tapi ketika Anda menyadari nggak ada yang salah kok dengan orang-orang yang memilih drama trauma dan kemudian selalu menyalahkan masa lalu mereka, itu nggak ada yang salah dengan itu. Tapi bagaimana jika kita sekarang di sini menciptakan realita versi kita dan akhirnya menjadi alternatif bagi orang-orang yang sedang memilih realita ini dan apabila mereka sudah bosen dan capek di drama trauma mereka, mereka bisa melihat realita-realita lainnya yang diciptakan oleh Anda. Dan sekali lagi, ini yang juga saya sadari, orang semakin ke sini, orang itu tidak suka diberitahu. Mereka tidak percaya dengan apa yang kita omongkan. Mereka akan memperhatikan tingkah laku kita. Ini yang saya minta kepada parents, orang tua di sini, daripada Anda menghabiskan energi Anda untuk memberitahu, yuk kita bergerak dari kesadaran, paling mudah adalah Anda dulu yang bergerak dari kesadaran dan invite mereka untuk memilih bergerak dari kesadaran juga. Karena itu tadi, semakin ke sini orang-orang semakin tidak percaya dengan apa yang kita katakan. Mereka lebih berminat untuk wait and see, ngelihat apa sih Rahmat nih walk the talk kesadaran. Jangan-jangan em, di rumah dia isinya penuh dengan drama, di sosial media aja dia penuh dengan kesadaran gitu kan ya. Jadi eh, ini menurut saya pendekatan yang paling mudah ketika Anda apa ya menyadari ada kehidupan yang lebih seru dibandingkan eh, bergerak dari drama trauma. Eh, namun saran saya jangan untuk saat ini energinya belumlah kita untuk mengajak-ngajak orang terus apalagi amit-amit sampai kita nyalah-nyalahkan orang karena masih banyak yang saya perhatikan di sosial media seperti itu dan nggak apa-apa juga nggak ada yang salah tapi ada yang cara yang lebih mudah yaitu Anda ciptakan realita versi Anda asik berkarya. Nah ketika mereka sudah bosen dengan kehidupan mereka yang mungkin tidak membuat kehidupan mereka berubah, mereka akan mempertimbangkan realita-realita yang diciptakan oleh Anda tadi. Baik, sampai di sini kesadaran apa yang bermunculan? Silahkan. Bentar. Cek, cek, cek. Belum. Oke. Em, apa yang muncul ya tadi ya? Ya, kalau kita kaitkan kembali dengan apa ya? Dengan em, ya, Dr. Benjamin Hardy mengatakan saat Anda ingin kuantum jump atau saat Anda ingin menciptakan realita yang lebih dibandingkan Anda sekarang, pastikan Anda mempunyai cita-cita atau mempunyai target yang Anda sendiri tidak tahu bagaimana menciptakannya. Kenapa? Karena saat Anda tidak tahu bagaimana menciptakannya, seluruh indera Anda, termasuk kesadaran itu akan aktif. Tapi ketika Anda bergerak dari 2x, Anda sudah memprediksi, oh apa namanya, kalau aku apa namanya kalau aku apa buat buku misalnya Anda sudah pernah buat buku sebelumnya dan kemudian Anda tidak mendapatkan respon yang bagus dan kemudian Anda ngotot dibuat di fokus dibuat buku juga itu biasanya akan ada asumsi di sana. Nah, Dokter Benjamin Hardy mengatakan coba ketika Anda membuat buku, coba Anda bayangkan bagaimana jika buku itu akan diterima tidak hanya di kalangan nasional saja, tapi juga sampai luar negeri misalnya. Kenapa dengan kita berimajinasi seperti itu, kita akan bergerak dari question.
Kita akan tidak lagi bergerak dari, oh, kalau aku buat buku, aku tahu percetakannya di sini, topiknya ini dan sebagainya. Tapi ketika Anda membuka kemungkinan yang lebih besar, Anda akan apa ya? Mengaktifkan semua indera Anda akan semakin kreatif untuk mencari solusinya seperti apa, kesadarannya seperti apa. Seperti podcast Berkembang Bersama awal-awal dibuat itu sebenarnya fokus saya hanya di law of attraction dan memang mendapatkan respon yang bagus, apalagi podcast yang pertama itu sampai di-download sekitar 10.000 kali dan pernah menduduki peringkat keempat di Apple Podcast. Namun apa yang terjadi? Karena saya berasumsi topik law of attraction ini akan selalu dinikmati, podcast itu turun. Podcast itu turun, ditinggalkan oleh orang, dan akhirnya saya berhenti untuk melanjutkan podcast saya. Nah, ketika saya eh, melepaskan label saya mengenai kalau saya adalah facilitator law attraction dan kemudian saya menyadari kalau saya adalah infinite being, saya bisa berbicara apa saja, tidak hanya law attraction, saya lebih antusias dalam menciptakan eh, topik-topik podcast lainnya. Nah, ini juga perlu Anda sadari kaitannya saat Anda berkarya, pastikan Anda juga melepas label mengenai mengenai siapa diri Anda. Karena ketika Anda mempunyai label mengenai siapa diri Anda, biasanya karya Anda hanya sekitar-sekitar itu saja. Ketika saya mempunyai label kalau saya adalah fasilitator book club, saya tidak akan bisa membuat retreat. Itu yang saya sadari. Namun ketika saya, tunggu dulu, aku adalah apa ya, apa ya, infinite being yang senang berkarya. Bagaimana jika aku bisa membuat sesuatu yang aku tidak tahu bagaimana caranya, namun Anda punya feeling dalam melakukannya. Jadi itu tadi. em, Retreat ini sebenarnya sudah saya rencanakan kayak like what, lima tahun yang lalu ketika si book club ini dibuat. Tapi karena saya merasa lebih mudah untuk melangkah book club dulu, saya ambil book club dulu untuk dibuat. Namun keasikan saya lupa untuk bahwa saya punya target yang lebih besar yang saya tidak tahu gimana caranya, yaitu membuat sebuah retreat. Nah, ketika di tahun kedua itu mulai saya apa ya fokus ke sana. Gimana caranya ya kalau buat retreat? Tapi aku nggak tahu harus menghubungi siapa. Tapi kayaknya seru deh untuk dilakukan. Nah, ini yang perlu Anda pertimbangkan. Coba Anda ambil sebuah target-target yang Anda sendiri tidak tahu bagaimana Anda mewujudkannya, tapi ketika Anda membayangkannya, Anda antusias. Nah, bagaimana caranya tahu kalau itu adalah sebuah target di luar apa ya kemampuan kita untuk mewujudkannya, tapi itu adalah realita kita, bukan realita orang lain. Saat Anda membayangkannya, itu Anda merasa space. Kalau itu dari sisi kesadaran ya, Anda merasa space, Anda tidak tidak stres tapi antusias dalam membayangkannya. Itu bisa jadi sesuatu yang di luar comfort comfort zone Anda, namun itu adalah realita Anda. Karena kebanyakan orang yang saya perhatikan juga ketika saya fasilitasi, mereka mempunyai mimpi beli mobil, beli rumah, itu rata-rata bukan punya mereka, tapi lebih kepada mereka lihat di sosial media dan kemudian dia tertarik untuk membeli rumah juga dan akhirnya mereka pusing sendiri ketika mereka menyadari itu bukan realita mereka. Saya tidak bilang tidak boleh beli rumah atau beli mobil ya, tapi pastikan itu adalah realita Anda. Karena em, ketika itu adalah benar-benar realita Anda, ketika Anda memimpikan sesuatu, Anda antusias dan menariknya, walaupun Anda mentok pun anda tetap bisa melihat sisi yang berbeda. Artinya apa? Kalau itu realita Anda, biasanya Anda kreatif untuk mewujudkannya. Namun ketika itu bukan realita Anda dan Anda sedang memaksakannya, biasanya dalam mewujudkannya pun penuh dengan rasa sebal, tidak menikmati prosesnya, dan sudah berusaha ingin mengendalikan hasil akhir. Mereka sudah, aku nggak menikmati ini prosesnya, tapi aku ingin mewujudkan ini karena aku ingin membahagiakan orang tuaku dengan punya rumah, dengan punya mobil. Saya tidak bilang itu adalah hal yang salah ya, tapi hati-hati dengan sesuatu yang ingin Anda ciptakan yang ujungnya adalah untuk orang lain. Itu juga em, yang memperlambat proses kita untuk menikmati kehidupan ini. Kenapa menikmati kehidupan ini? Apa sih sebenarnya yang ingin Anda ciptakan ketika Anda berkarya? Anda ingin bersenang-senang toh? Nah, bagaimana jika Anda duluan yang Anda bahagiakan ketika Anda berkarya? Yaitu caranya adalah pastikan Anda menikmati
eh, proses Anda dalam berkarya. Karena Anda tidak tahu hasil akhirnya seperti apa. Karena orang-orang yang saya perhatikan yang berkembang dengan sangat cepat di apa ya di sekitar saya yang saya perhatikan rata-rata mereka menyadari bahwa yang aku bisa lakukan adalah mengambil sebuah keputusan. Hasil akhirnya seperti apa saya tidak tahu. Nah, sedangkan yang satu lagi yang masih berusaha untuk mengendalikan hasil akhir, mereka ingin tahu aku harus sukses hasilnya nanti di ujung. Itu biasanya mereka ada dua yang saya perhatikan. Yang pertama, dia tidak mengambil keputusan sama sekali. Yang kedua, dia ketika berkarya penuh dengan ketakutan. Dia tidak menikmati hasilnya. Dia tidak menikmati prosesnya. Oke, sampai sejauh ini kesadaran apa yang muncul? Belum? Oke, bentar ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan di open mic ya. Bentar. Wait. Bentar. Bentar. Oh, belum nggak download. Um, Oke. Tadi ada yang eh, fasilitasi pagi sama saya dan dia bertanya mengenai kompetisi. Jadi dia baru bergerak di kesadaran dan dia melihat ada kompetisi yang dia sendiri takut untuk berkompetisi karena dia merasa kalau orang-orang yang sudah bergerak di kesadaran kayaknya nggak boleh deh Pak untuk berkompetisi. Kemudian saya tanya, apakah cara cara pandang itu membuat Anda light atau heavy? Heavy sih Pak. Iya, karena em, kita yang bergerak dari sisi kesadaran itu menerima semua penghakiman, menerima semua pujian, dan kita juga melihat kesadaran dan kita juga melihat kompetisi sebagai sebuah hal yang netral. Karena kebanyakan orang yang bergerak di spiritual dan kemudian dia melihat kompetisi adalah sebuah hal yang salah, biasanya fokus mereka ke arah kompetisi. Ini paradoksnya di sini. Jadi aku nggak suka dengan kompetisi, tapi energi yang muncul ketika dia berbicara aku nggak suka dengan kompetisi, sebenarnya dia sedang berkompetisi dengan orang yang diajak bicara. Nah, bagaimana jika kompetisi itu tidak tidak salah dan tidak benar, melainkan sebuah kemungkinan. Kalau itu bisa Anda membuat kehidupan Anda berbeda, yuk pilih. Dan menariknya, kompetisi saat kita berkompetisi karena kita memilihnya, bukan karena kita menolaknya, itu Anda akan bersenang-senang dalam proses kompetisi tersebut. Dan biasanya Anda akan berkompetisi dengan diri Anda di titik yang sebelumnya, bukan berkompetisi dengan orang lain. Nah, menariknya juga, kalau kita adalah infinite being, spiritual being, biasanya kita tidak berkompetisi. Karena kalau kita masih terjebak di sebuah kompetisi, artinya kita masih bergerak dari being, finite being, dari manusia yang terbatas. Itu ciri-ciri yang yang saya sering ingatkan ke diri saya sendiri ketika, loh kok aku masih berkompetisi ya? Artinya aku masih menjadikan diriku adalah finite being. Karena kalau kita benar-benar bergerak dari spiritual being atau infinite being, nggak ada lagi istilahnya kompetisi tersebut. Karena kita menyadari kita sedang di jalan kita masing-masing, orang di jalannya masing-masing, orang di jalannya masing-masing. Jadi tidak ada istilahnya ketinggalan. Ketinggalan momen tuh nggak ada. Yang ada hanyalah sekarang saya dan sekarang saya ini dan saya yang dulu. Apakah saya paling tidak hari ini sudah sedikit saja lebih baik dibandingkan yang saya yang dulu, atau saya masih jalan di tempat? Paling itu fokus kita. Jadi saya juga heran loh, kok orang-orang yang
membicarakan kesadaran tapi masih bergerak siapa yang paling hebat, siapa yang paling tinggi level consciousness-nya dan sebagainya. Karena kalau kita bergerak di eh, area spiritual dan apalagi kita sudah menjadi infinite being, kita tidak akan melihat orang lain itu sebagai sebuah kompetitor, tapi lebih kepada, oh dia sedang menjalani perjalanan kesadarannya, ih seru-seru, aku juga sedang menjalani perjalanan kesadaranku, dan aku hanya akan membandingkan diriku yang sekarang dengan diriku yang kemarin. Nah itu tadi apa ini yang apa ya kesadaran yang sering saya gunakan ke dalam diri saya kalau saya masih karena godaan untuk berkompetisi itu masih cukup sering mengusik di diri saya. Oh, menarik ya, muncul energi keinginan untuk kompetisi. Tunggu dulu, apakah aku sedang bergerak dari finite being atau aku sudah menjadi sejatinya aku yaitu infinite being. Nah, ketika saya menyadarkan diri saya kalau saya adalah infinite being, biasanya kecenderungan saya untuk berkompetisi dengan orang itu menghilang. Istilah energinya dissipate dan saya akan kembali bersenang-senang ke titik saya yang sekarang dengan saya yang dulu, apakah paling tidak hari ini saya lebih baik sedikit saja dibandingkan saya yang dulu. Nah, itu kenapa beberapa pendekatan spiritual menjadi spiritual being, energi being, infinite being ataupun energi itu adalah cara tercepat untuk kita keluar dari jebakan mind ini. Untuk kita keluar dari realita ini. Realita ini kan bergerak dari apa? Kompetisi, sikut sana, sikut sini dan sebagainya dan sebagainya dan itu nggak salah juga tapi kalau itu bukan realita Anda yuk kita keluar dari realita ini dengan menciptakan realita yang baru sehingga orang-orang yang nanti datang dan apa ya setelah dia puas bermain-main kompetisi terus dia bilang kok nggak nyaman ya di sini ya oh ternyata ada realita yang lain nih yang Anda ciptakan yaitu hanya membandingkan dengan diri Anda yang sebelumnya fokus ke diri Anda sendiri dia akan memilih sesuatu yang berbeda di kehidupan ini so tugas kita sebenarnya di kehidupan ini adalah menciptakan realita untuk orang-orang nanti memilih atau tidak memilih dan mereka hanya memilih yang cocok buat mereka. Karena sekarang ini realita mereka cuma satu, yaitu realita yang mereka baca di detik, penuh dengan ketakutan, pembunuhan, apalagi hari ini ya, polisi bunuh diri misalnya, kemudian apalagi apa yang tadi saya baca ya, Em, pembunuhan obat-obatan terlarang misalnya, itu adalah realita yang di menunya disediakan sama kehidupan ini gitu. Saya tidak bilang itu adalah sebuah hal yang salah ya, tapi kalau Anda dicecoki dengan realita tersebut dan Anda pusing, mungkin sekarang saatnya Anda memilih sesuatu yang berbeda. Yaitu Anda sering ngumpul bersama orang-orang yang sevibrasi, berbicara mengenai kemungkinan, dan berbicara mengenai apa nih karya yang kita bisa ciptakan. Nah, itu adalah bentuk realita yang baru juga. Realita yang berbeda, gitu. Oke, ada kesadaran apa yang muncul? Belum? Oke, bentar. Pak Rahmat, Ya, silakan. mau tanya. Ya, Pak Rahmat, jadi kan kalau misalkan Pak Rahmat ada komentar, misalnya klien gitu ada komentar, ini sih kayaknya cuma untuk mengingatkan diri saya lagi, Hmm, bahwa Pak, kan nggak baik ya eh, beroperasi dari kompetisi, kan gitu ya Pak dia, ya, gitu. ya, Nah, dan di situ biasanya paradoksnya terjadi bahwa dialah yang sedang berkompetisi, gitu ya, kan ya, dengan ya. orang tersebut. Bagaimana caranya kita membedakan bahwa kita itu sedang mengkomunikasikan sebuah kesadaran yang kita persif tentang seseorang dengan kita lagi melakukan paradoks itu sendiri. Jadi misalnya kita lagi ngomong nih, Pak, eh, kayaknya misalnya saya lagi cerita sama Pak Rama terus yang saya persif, yang saya tangkap orang itu eh, kayaknya lagi begini, Pak. Nah itu gimana Pak? Saya jelasin ya. Tahu kan Pak Rahmat, jadi mana yang saya itu sedang lagi menyampaikan perceiving saya Ah, dan ya, kesadaran saya, iya. ya, ya, Nah yang saya itu sebenarnya lagi gosipin orang itu bahwa saya lagi cari validasi, iya Pak, ya, ya, iya kan Pak, ya, ya. ya, ya, Mana saya lagi cari validasi bahwa orang itu loh begini gitu. Sama ya. memang saya sadari orang itu begini gitu. Memang energinya beda sih Pak, tapi kadang-kadang kan suka nyaru Pak kalau lagi kehidupan sehari-hari kan. Iya, 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 Kalau iya, iya. Kalau lagi kehidupan sehari-hari kan lagi ngobrol misalnya sama suami kan ini lagi rasan-rasan apalagi berkesadaran dia orangnya Ya. kayak gimana sih itu Pak. Eh, apa sih Pak yang bisa kita
notice gitu, ini aku lagi judgment ya di sini. Selain kita tanya truth body, this is judgment atau awareness sih. Selain itu tuh apalagi sih Pak? Ah, yang kita apakah light or heavy-nya pas ngobrol itu atau apa gimana Pak? Em, yang muncul di saya malah yang lebih penting di sini, tolong akui Dinda sudah cepat menyadarkan diri Anda atau mendapatkan kesadaran. Tunggu dulu. Ini aku sedang bergerak dari mana gitu. Sehingga nanti air yang keluar dari energi yang jadi ini Gary Douglas pernah mengatakan kita ada itu kenapa gimana kata-katanya biar nggak kedengaran ini ya. Jadi jadi kalau nggak salah di waktu kelas di mana itu ya di Istanbul ya di Turki atau di mana gitu. Jadi ada fasilitator eh, yang berkeluh kesah kepada em, orang yang datang di kelas dia. Gary marah saat itu. Kenapa? Fungsi kita sebagai fasilitator adalah untuk menjadi angin sejuk, untuk menjadi apa namanya air jernih kepada orang yang datang bawa air kotor. Jadi apa ya, klien Anda datang dengan kondisi bawa air kotor, disaring sama kita sehingga ketika dia bawa balik ke pulang ke rumahnya airnya sudah jernih gitu. Itu logika yang analogi yang dia buat yang dia bilang. Tapi kalau apa namanya Anda belum melakukan modalitas yang ada di akses untuk diri Anda sendiri dan Anda sudah menjadi seorang fasilitator, nanti bakal ribet ya. Gimana gimana kata-katanya ya. Jadi Ya intinya Pak. adalah kita sebagai dia ngomong ke fasilitator saat itu. Ada beberapa fasilitator lah yang ada intinya adalah em, tolong gunakan modalitas akses untuk diri kalian sendiri sebelum kalian memfasilitasi klien kalian karena s- eh, apa ya kalian mencerminkan nama akses conscious itu sendiri. Misalnya ada klien datang dan kemudian malah kalian berikan keluh kesah kalian kepada mereka siapa yang menjadi siapa yang sedang memfasilitasi siapa gitu. Jadi itu kenapa apa ya walk the talk itu penting ya. Artinya gimana ya? Apa yang kita pelajari kita praktekkan dulu dan ini mungkin agak berat di sisi kita sebagai teman curhat, fasilitator, coach dan sebagainya. Itu memang perjalanan kita itu agak sepi. Artinya apa? Eh, kita diminta untuk benar-benar men- benar-benar bergerak dari kesadaran. State kita tuh kalau mau berkeluh kesah, find your own time kata Gary. Temukan waktunya yang lain, tapi bukan di sesi fasilitasi gitu. Jadi kebetulan kejadian itu saat dia sedang fasilitasi, ada yang cerita lah ke Gary dan Gary ngomong ke tempat umum. Jadi em, kenapa saya masuk ke sini ya? Jadi intinya Dinda, apa namanya? eh, yang saya suka dari kamu, kamu menyadari bahwa oh tunggu dulu, aku sedang bergerak dari apa nih? Dari kesadaran atau aku sedang ngomongin orang. Dan sebenarnya nggak ada yang salah dengan ngomongin orang, tapi kamu sudah mulai apa namanya? Memilih langkah yang selanjutnya. It's not about keputusan yang aku ambil tuh harus benar di awal. Enggak. Bukan gitu cara berpikir dari kesadaran. Karena Gary bilang aku udah tahu aku nggak akan aku tidak akan bisa mengambil keputusan yang selalu tepat, tapi aku tidak pernah salah. Coba gedit deh energinya ya. Gary bilang aku tuh nggak pernah salah, tapi aku tidak pernah salah, namun aku tidak selalu tepat. Jadi kalau Oh, dia ngambil sebuah keputusan dan belum mengubah kehidupannya, itu nggak salah, tapi belum tepat doang. Dan dia akan segera mengambil keputusan yang berbeda lainnya. Nah, Dinda kan udah, tunggu dulu, kok begini ya? Coba aku ambil keputusan yang lain. Nah, itu yang paling penting sebenarnya Dinda. iya ya Pak Rahmat. Mhm. Saya apa namanya em, dapat poinnya tadi waktu Pak Rahmat bilang kebayang kalau kita nggak walk the talk. Jadi kan kita nggak bisa tahu tuh Pak. Ya, eh, Bisa kebayang kalau ada klien yang lagi kita fasilitasi terus kita entah malah ngomporin malah ah, malah ikutan kayak gue ya, juga pengen gue juga pengen ya, rasa-rasa tentang dia. ya. Kita berkedok itu sudah memfasilitasi dan Ya, menjadikan orang itu sebagai contoh atau apa pokoknya kayak gitu-gitu lah Pak kan ada banyak lies-lies yang ya, kebohongan-kebohongan yang bisa kita pasang Pak kalau ya, kita belum walk the talk dan kita nggak menyadari hal itu. ya, Iya sih ya. Pak, saya nah, apa namanya dan saya senengnya juga yang mau saya acknowledge dari saya dan suami itu adalah
ketika kita melakukan kayak gini rasan-rasan deh gitu ya Pak. Maksudnya kita sadar bahwa itu eh, bukan lagi berkesadaran tapi lagi rasan-rasan. Setelah itu kita pilih yang lain tapi kita nggak merasa bersalah. Itu tadi Ya, kita nggak salah. ya, 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 nggak ya, apa-apa. Kita tadi waktu memutuskan ngerasa ini karena kita lagi kesel, itu emosi kita ya kita terima. ya, Nggak apa-apa momen itu tadi gitu. Yuk yes, sekarang yang lain yuk gitu. Itu ya, itu yang jadi saya tepat apa dapat banget poin tadi Pak Rahmat. Thank you Pak Rahmat udah nyampein tentang Gary Douglas bahwa tidak pernah salah hanya tidak tepat. yes, Untuk saat itu gitu. Jadi emang ya, nggak jatuh ke ruang rest of me-nya. ya, Ya udah nggak ya, apa kalau emang kita rasan-rasan, it's okay gitu kan. Itu fase perjalanannya. Oke sekarang yang lain yuk. ya, 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 Oke, 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 ya. perawat. Iya, iya. Jadi bukan lebih kepada kayak lagi ngebeda-bedain, eh, lagi menggolong-golongkan, tapi kayak lagi berkesadaran terus di setiap poin-poin, maksudnya di setiap Hmm, langkah-langkah kita gitu ya, Pak Rahmat, ya, yang tadi Pak Rahmat tekanin ke Dinda. Oke, ya, ya, thank you, Pak Rahmat. Terima sami-sami, kasih. sami-sami. Ya karena saya juga kadang tergoda untuk ngomongkan, terus setelah saya mengungkapkan itu, tunggu dulu, lu mau kemana nih arahnya? Akhirnya saya bercanda, cari energi yang berbeda, akhirnya kita obrolan jadi beda gitu. Karena usilnya apa ya, usilnya otak, kemudian dan sebagainya itu biasalah ya, dia berusaha untuk kadang hanya sekedar ingin mengisi kekosongan. Seperti saya cerita, kenapa sih orang-orang kalau datang apa namanya misalnya Lebaran gitu ya, ketemu keluarga itu ber- siapa duluan yang bisa memecah kesunyian itu? Biasanya dengan pertanyaan yang nggak berkualitas kan. Kamu belum nikah ya? Aku punya ini nih punya teman mau aku kenalin. Sebenarnya itu nggak penting. Itu terjadi karena mereka tidak mau terjadi ada space di situ. Space menurut mereka adalah sebuah kekosongan yang tidak menyenangkan. Harus aku isi dengan sebuah percakapan. Jadi untuk teman-teman di sini don't take it personally. Kadang mereka mengungkapkan pendapat mereka yang kadang menyakiti hati kita bukan karena sengaja tapi karena nggak bisa berteman dengan kesunyian itu. Sedangkan kita kan sama kesunyian kan happy banget ya, duduk, tarik nafas, menikmati setiap momen, melihat tanpa harus mengekspresikan sesuatu. Kalau mau mengekspresikan sesuatu karena kita memilih. Nah, kebanyakan orang di luar sana itu tidak bisa dengan keheningan. Mereka, aku harus ngomong nih, space-nya harus diisi. Namun biasanya low quality yang muncul dan itu nggak salah juga tapi paling tidak oh ternyata dia mengatakan itu kepada saya karena dia nggak ada bahan bicara dan niatnya baik tapi dia tidak tahu efeknya buat eh, apa namanya feeling saya misalnya. Jadi ya ada lagi yang muncul silakan. Nah, kalau kalau teman-teman mau berkompetisi saran saya pakai pertanyaan eh, what eh, what nurturing energy of competition that I'm not having here? Energi kompetisi yang nurturing apa yang belum aku lihat di sini? Karena eh, seperti biasa kompetisi itu ada dua sisi ya, kompetisi yang sikut menyikut dan kompetisi yang nurturing sifatnya. Em, Kebanyakan orang nggak mau kompetisi itu melihat kompetisi itu sikut menyikut. Tapi ada kok sisi lain yang nurturing yang melatih kita untuk terus belajar, terus apa ya terus dekat dengan diri kita dan sebagainya. Nah, itu mungkin bisa Anda fokuskan. Karena itu tadi kita yang bergerak dari kesadaran bisa melakukan semuanya, eh, apa namanya, bisa melihat sesuatu dari arah yang lebih nurturing. Dan itu ada di energi kompetisi juga. Pak, kalau nggak salah ada what generative competition itu juga Oh, iya nggak sih Pak? thank you, thank you. Generative competition, yes. Bukan Ya, nurturing, ya, oke. ya. What generative energy of competition that I'm not having here, yes. Apa sih energi generatif dari kompetisi yang belum aku lihat? Thank you, Dinda.
Oke. Unlock your potential with 10x growth by Benjamin Hardy. Imagination is more important than knowledge. Ini quote yang sering saya ingatkan ke diri saya sendiri ketika saya mentok dalam berkarya. Bisa jadi itu adalah sebuah otak yang sedang berfungsi, bukan kesadaran. Karena kesadaran sukanya berimajinasi. Sedangkan pikiran sukanya berasumsi sesuatu yang sudah pernah dia lakukan dan ingin dilakukan lagi karena dia beranggapan itu sudah benar. Yuk kita fokus ke situ. Nah, ini yang dialami oleh perusahaan-perusahaan yang bangkrut setelah pandemi karena mereka tidak bisa beradaptasi dengan sesuatu yang sifatnya online. Mereka pingin offline aja. Nah, perusahaan-perusahaan yang bisa beradaptasi karena mempunyai imajinasi, mereka melihat bagaimana aku bisa memanfaatkan kondisi pandemi ini ya. Nah, ini yang mungkin bisa bisa apa ya, membuat Anda selalu antusias melihat kemungkinan dari apapun kondisi yang sedang Anda alami. Apapun kondisi yang sedang Anda alami, misalnya Anda lagi ada permasalahan sekarang, biasanya otak akan berfungsi dari ketakutan. Itu sudah dapat dipastikan otak yang aktif. Tapi ketika Anda berfungsi dari pertanyaan, apa yang benar ya dari kondisi ini? Apa yang belum aku maksimalkan? Atau kalau Anda pingin menghancurkan kekakuan energi dari rasa takut, sedih dan sebagainya, Anda bisa gunakan pertanyaan ini, apa yang lucu dari kejadian ini belum bikin aku ketawa. Karena itu akan lebih mudah untuk mengganti elektrikal vibrasi menjadi akustikal yang tadinya gitu ya, menjadi energi malah semakin besar. Jadi banyak 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 cara untuk menyadarkan diri Anda kalau Anda adalah infinite being. Karena kalau kita masih bergerak dari finite, di saya yang saya alami biasanya agak apa ya, kecenderungan masuk ke stres itu tinggi, cepat stres. Kalau saya lagi stres-stresnya, biasanya saya lagi bergerak menjadi si Rahmat, Rahmat ini gitu. Karena saya adalah manusia, finite being yang bergerak dari itu tadi. Kalau ada masalah, ya sedih. Kalau ada masalah, ya marah gitu. Tapi ketika saya menyadarkan diri saya itu rahmat atau infinite being. Oh, ketika saya menaikkan kesadaran saya menjadi seorang infinite being, pilihannya jadi banyak. Ketika ada masalah, bisa sedih, bisa marah, atau bisa melihat hikmah dari kejadian ini. Nah, ini keputusannya ada di tangan Anda. Apa sih 10x growth? Jadi kita meningkatkan eh, pen- pencapaian kita 10 kali lipat. Dan ini apa namanya? Meninggalkan atau m- meninggalkan label yang kita miliki mengenai siapa diri kita. Sekali lagi saya menggunakan apa namanya? Berkembang bersama sebagai contoh karena ini yang saya alami sih. Jadi ketika book club itu dibuat dan dan apa namanya, saya merasa kayaknya ada sesuatu yang besar deh yang berkembang bersama bisa buat. Apa itu? Yuk retreat yuk kita buat. Tapi kita nggak tahu caranya di mana. Terus ngubungin siapa? Udah kita kita ambil langkah. Nah biasanya yang saya ambil langkah adalah ngelihat apa namanya Airbnb dulu gitu. Saya cek energinya seru tuh yang mana gitu. Nah itu adalah sebuah langkah kecil dari sebuah mimpi yang Anda itu tidak tahu bagaimana wujudkannya dan bagaimana jika itu adalah sebuah kabar bagus. Dan bagaimana jika tidak ada yang salah ketika ada yang mengatakan, "Oh, oke, kenapa kita takut bermimpi? Karena dari cara pandang kita waktu kecil yang selalu ditanamkan oleh orang-orang terdekat kita yang niatnya baik, yaitu kalau mimpi jangan tinggi-tinggi nanti kalau jatuh sakit. Bagaimana jika semakin tinggi mimpi Anda, semakin jelas Anda melihat arah, semakin luas gitu loh kemungkinan yang Anda lihat gitu. Karena Anda mencapai titik yang tinggi, tapi ketika Anda hanya sebatas tidak terlalu tinggi ya pemandangannya cuma itu-itu aja kan. Kemungkinan cuma itu-itu saja. Wright bersaudara misalnya, ketika dia eh, diketawai oleh lingkungannya karena mereka berdua bilang kayaknya ada yang lebih cepat deh kalau mau pindah atau pergi ke desa lain tanpa harus berhari-hari naik kuda gitu. Bagaimana kalau kita apa bisa terbang. Itu diketawai oleh lingkungannya. Namun karena mereka menyadari kayaknya seru, aku bisa membuat sebuah apa namanya pesawat terbang dan akhirnya mereka bisa membuat pesawat. Itu yang dimaksud dengan yuk kita menciptakan sebuah rencana, sebuah target saking besarnya kita nggak tahu bagaimana mewujudkannya.
Yang Anda tahu adalah mengambil langkah kecil apa yang bisa kita lakukan. Nah, ini mungkin agak sebuah pendekatan yang agak unik buat Anda karena kebanyakan orang ketika membicarakan sebuah target yang terukur, yang apa ya, yang terukur dan kemudian bisa dikendalikan. Biasanya klasiknya seperti itu. Namun Dr. Benjamin Hardy meminta kita untuk melihat, yuk kita lihat sebuah target yang kita sendiri nggak tahu gimana mewujudkannya, yang memaksa kita untuk mengambil langkah kecil kira-kira akan seperti apa langkah yang kita ambil tadi. Oke, kesadaran apa yang muncul? Silakan. Belum? Bentar, wait. Nah, em, ya, jadi kebanyakan orang itu eh, sedang terjebak di masa lalu mereka untuk menentukan eh, eh, untuk menciptakan masa depan. Nah, sayangnya masa lalu yang mereka punya di masa yang mereka sedang pegangi sekarang itu biasanya penuh dengan penyesalan dan ketakutan. Kegagalan dilihat sebagai sebuah akhir zaman, sehingga mereka takut dalam mengambil sebuah keputusan. Yang itu nggak apa-apa juga, tapi bagaimana jika sekarang kita melihat untuk menciptakan sebuah kehidupan yang berbeda, kita fokusnya kepada masa depan. Nah, coba sekarang Anda bikin target apa di masa depan. Misalnya Anda ingin, um, I don't know, Anda pingin bisa kerja di luar negeri misalnya. Nggak tahu nih kenapa muncul di saya. Kerja di luar negeri. Nah, kira-kira di saat sekarang, apa yang bisa Anda ambil keputusannya? Apakah jadi tadi tuh di sebelah saya di pesawat itu ada yang mau berangkat ke Jepang sama ada yang mau berangkat ke Korea. Eh, Mereka dapat kerjaan yang harus ikut sekolah dulu, sekolah bahasa, dan kemudian ditugaskan atau diberangkatkan ke Korea. Saya nggak nanya mereka ngambil apa namanya, ngambil pelatihan apa atau ngambil tenaga kerja apa gitu. Namun statement dari mereka yang menarik adalah, iya saya sudah ngebayangkan sebenarnya kerja di Korea ini udah waktu apa namanya saya muda, saya ngebayangkan ini seru ya kalau saya berangkat ke Korea. Nah, dari berangkat Korea itu, kemudian saya muncul kesadaran apa nih yang bisa saya lakukan untuk mewujudkan eh, saya bisa berangkat ke Korea itu. Oh, saya apa namanya belajar les bahasa Korea dan kemudian saya cari tenaga kerja yang apa sedang membutuhkan atau biro yang sedang mencari orang untuk berangkat ke Korea. Namun kata dia cerita juga em, orang tua saya selalu bilang kamu tuh anak orang kampung loh, nggak mungkin lah kamu bisa berangkat ke Korea. Nah itu yang kemudian saya damaikan. Gimana caranya? Saya menyadari bahwa banyak kok orang-orang kampung seperti pendiri sederhana yang apa namanya, yang apa ya, yang dari orang tidak punya, namun dia mengambil sebuah keputusan sehingga bisa sukses seperti sekarang. Dia mencari data, siapa saja sih orang-orang yang tergolong orang kampung yang bisa sukses seperti sekarang. Nah, itu yang dia lakukan untuk 10x dia, itu dengan cara dia pengen berangkat ke Korea, yaitu future-nya dia sudah membayangkan pengen berangkat ke Korea, kemudian um, present tense-nya, present dianya mau ngapain, yaitu belajar bahasa Korea, dan kemudian mencari biro yang dapat menjembatani dia dengan pekerjaan di Korea. Dan yang ketiga adalah dia mendamaikan cara dia melihat mengenai siapa dirinya. Yaitu dulu dia beranggapan aku hanyalah orang kampung, tapi ketika dia cari data, ada nggak orang kampung yang bisa belajar ke luar negeri? Banyak kok. Akhirnya self-talk-nya dia atau traumanya dia itu cara melihatnya menjadi berbeda. Nah, hati-hati dengan identitas kita. Benjamin Hardy mengatakan, our identity impacts our decision and outcomes. Nah, menariknya kalau Benjamin Hardy ini kan dari penelitian ya. Kalau dari kita yang sisi spiritual, itu sudah mempunyai sebuah pendekatan yang lebih dahsyat lagi, yaitu bagaimana kalau kita adalah infinite being yang tidak punya identitas sama sekali. Artinya Anda nggak akan terjebak dengan masa lalu Anda, dan Anda akan terbuka akan masa depan Anda akan seperti apa, dan melebihi dari proyeksi yang kita punya. Nah, ini yang dimaksud dengan kenapa penting. Paling tidak teman-teman yang sudah belajar kesadaran, tolong ingatkan diri Anda kalau Anda adalah infinite being. Karena dengan begitu, label yang Anda punya mengenai siapa diri Anda itu kan hancur, Anda akan mempunyai begitu banyak pilihan. Oke, kesadaran apa yang muncul silakan. Pak, tanya Pak, Ya, silakan.
Em, Kalau itu kan yang penting kan di action ya Pak. Nah, Ya, kalau kita nggak action terus kesadarannya cuma bilang gini ya nggak pas Pak, ya nggak apa-apa sih. Kalau kamu kondisinya masih seperti ini tuh, itu gimana Pak? berarti 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 ini apa namanya kesadarannya eh, kok malah malah di saya dia itu kayak menyerahkan semuanya ke kita. Bagus juga sih malah Em, dia menyadari bahwa fungsiku sebagai kesadaran adalah menciptakan sebuah kesadaran. Namun ujung-ujungnya action tetap ada di diri kita ini. Jadi em, dan gaya berbicara kesadaran Anda itu kok di saya nurturing ya. Dia kayak menyerahkan ke kita semua bahwa keputusan di tangan kita, tidak ada namanya orang-orang yang terpilih, yang ada hanyalah orang-orang yang memilih. Yang muncul apa di sini? Itu makanya saya mau action. Udah ada sih plannya seperti ini. Hmm, Terus kalau tapi mau take actionnya itu yang nggak jadi-jadi. ya, apa yang Anda suka dari kondisi Anda sekarang ini? Gak ada yang nggak suka sih sebenarnya Pak. Nah, ini nih paradoksnya di sini ya, yang ini buat teman-teman juga, termasuk saya. Kalau saya masih belum merubah kehidupan saya, biasanya masih ada sisi yang saya suka di situ. Sampai saya mengakui ada yang sedang saya suka di situ, biasanya setelah saya akui ada kok yang saya suka di sini, biasanya setelah saya akui saya akan lebih mudah action. Nah, kira-kira em, apa nih yang sedang Anda sukai dari kondisi ini yang Anda belum memutuskan untuk merubahnya? Karena kalau Anda tidak menyukai, Anda secara otomatis akan melakukan segala cara untuk merubahnya. Seperti kita ngidupin kompor dan apinya dan tangan kita di atas api gitu kan. Kita akan gitu. Tapi kalau ada sesuatu yang kita suka di situ, biasanya kita agak lama-lama di situ. Nah, kira-kira apa nih em, yang muncul di kesadaran Anda ketika saya tanya apa yang sedang Anda sukai dari kondisi yang sedang Anda alami ini? Jadi malahan males gitu loh Pak. Ya, 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 ya. Bagaimana jika tidak ada yang salah dengan malas? Semakin kita menyalahkan atau melihat malas adalah sebuah kesalahan, kecenderungan kita untuk semakin malas itu semakin besar. Tapi kalau kita, oke, bagaimana jika malas adalah pilihan? Kalau aku terus-terusan malas, apakah akan membuat kehidupanku berbeda? Kalau jawabannya tidak, Anda akan lebih mudah untuk memilih yang lain. Karena, ya gimana ya, energi itu hanya butuh divalidasi keberadaannya. Malas itu hanya butuh divalidasi. Oh, aku lagi malas toh sekarang. Ya wis, keputusan berbeda apa yang bisa aku pilih untuk mengubah kondisi ini? Oh, diakui dulu keberadaannya. Nah, habis itu baru Anda bisa mengambil sebuah keputusan yang berbeda. Tunggu dulu, punya siapa? Siapa yang, point of view siapa yang sedang Anda pegang kalau malas itu adalah sebuah kesalahan? Apa yang muncul? Ya mungkin orang lain ya. Ya, ya. Dan Benjamin Hardy, ini terima kasih pertanyaannya. Ini saya bisa kaitkan di sini. Dia bilang, kalau Anda ingin berkarya, tolong eh, bergerak dari bukan doing, tapi being. Jadi, em, bagaimana jika malasnya Anda, itu Anda bisa kaitkan dengan sebelum aku action, aku malas dulu. Sebelum aku action, aku ke coffee shop dulu. Yang mana itu adalah bentuk Anda being. Anda benar-benar actionnya itu nanti karena Anda yang memutuskan. Karena di saya males males versi kita itu kayak apa ya? Kayak kita sedang receiving, bukan males yang sia-sia. Terus, apakah malesnya Anda itu sia-sia? Kayak Anda nggak ngapa-ngapain sama sekali, atau Anda sebenarnya lagi nyiapin data dan sebagainya? Ya betul juga. Maksudnya nggak cuma tapi nggak action itu Pak. Maksud Oke, saya sebetulnya kan udah punya plannya. Oh ini saya harusnya seperti ini, terus nganunya seperti ini. Nah stepnya yang step kecilnya yang untuk ngelakuin itu tuh, oh mungkin ada kesadaran lain, ada rasa takut, satu. Dan kamu ada sedang rasa berfungsi dari langkah apa yang harus aku ambil.
Karena ketika sekali lagi kalau kita bergerak dari harus, kita akan bergerak dari memaksakan. Terus terang, kita tuh nggak suka disuruh-suruh. Jadi saran saya jangan bergerak dari harus. Tapi apa nih pilihan yang bisa aku ambil? Apa kalau melakukan ini mudah, langkah apa yang mau aku ambil sekarang? Itu adalah cara memanipulasi otak kita yang biasa saya lakukan untuk memanipulasi diri saya yang sedang males. Setelah saya akui keberadaannya, kemudian saya tanya, kalau mengerjakan proyek ini mudah, langkah kecil apa yang mau aku ambil? Tapi bukan dari aku harus melakukan ini karena ada target yang menunggu. Aku harus melakukan ini karena nanti pendapatannya bisa aku gunakan untuk bayar gaji. Harus akan diikuti oleh asumsi yang menyebabkan Anda semakin males. Karena begitu banyak beban yang sedang Anda taruh ke dalam diri Anda. Tapi ketika Anda bergerak dari pilihan, itu energi jadi beda. Nah, apa yang muncul di sini? Ya coba ganti pertanyaannya, Pak. Ya, ya. Ya, thank you, Pak. Sami-sami. Sama juga pastikan Anda menemukan definisi action. Dari tadi yang agak unik energinya adalah action. Action versi Anda itu apa sih? Karena yang saya persif Anda sudah melakukan action, tapi versi Anda, dan kemudian Anda ngelihat orang lain action, terus Anda bilang, kayaknya aku belum action deh. Karena kok aku nggak seperti orang itu. Ya, betul sih. Ya, makanya eh, saran saya, em, jangan lihat kanan kiri. Kita acknowledge aja sudah sejauh mana sih action versi aku gitu. Ya, Pak. Ya, thank you, Pak. Sami-sami. Merasa sudah nyaman, Pak, mau berubah muncul takut ketidaknyamanan. Ya, ya. Dan kabar baik atau kabar buruknya ya, Lia ya. Eh, Pemandangan yang luas dan indah itu di sisi ketidaknyamanan biasanya. Em, dan apa namanya ya? eh, dan biasanya story mengenai ketidaknyamanan karangan siapa? Karangan otak kita. Supaya kita tetap berada di kondisi yang sama, otak akan terus bisa menjadi bosnya. Karena saat kita melangkah terus ke atas atau naik level atau istilahnya level consciousness-nya terus naik, itu otak nggak bisa lagi menguasai. Akhirnya kesadaran yang jadi tuan. Nah, itu otak biasanya takut akan apa namanya? Akan kesadaran yang jadi penguasa. Dia pingin banget menguasai kita dengan salah satu mantra yang dia bilang, udahlah, jangan dirubah dulu, nanti dulu aja, nanti kita lihat momen dan sebagainya. Kita kayak dibisikin di sebelah kiri. Padahal kesadaran di sebelah kanan, yuk kita ambil keputusan yang berbeda yuk. Terus yang sebelah kiri bilang nanti deh gitu. Nggak apa-apa juga. Namun itu sekali lagi yang perlu kita sadari, kerjaan otak adalah untuk dia tetap menjadi bosnya, sehingga kita akan terus dikendalikan sama dia. Kalau Anda rasa kayak sudah cukup deh otak mengendalikanku, kira-kira apa nih keputusan yang aku ambil untuk mengubah kondisi ini? Gitu. Bentar. Nah, bagaimana cara untuk melepaskan dari genggaman masa lalu Anda? Jadi, pertama adalah sebuah kesadaran masa lalu tidak menentukan kehidupan saya di masa depan. Dan kemudian sadari apa nih kontribusi dari kejadian di masa lalu. Dan ingat, tadi sudah kita sebutkan, bagaimana jika keputusan yang kita ambil tidak selalu tepat, namun tidak pernah salah. Itu adalah sebuah mantra yang mungkin bisa Anda ingatkan ke dalam diri Anda sendiri, karena kehidupannya adalah serangkaian keputusan. Dapat dipastikan, tidak 100% keputusan kita akan selalu tepat. Tapi kita nggak pernah salah. Karena, oh, ini belum membuat kehidupanku berbeda ya. Oke deh, aku ambil keputusan berbeda lainnya. Nah, yang menyebabkan seolah-olah kehidupan kita salah, mentok, karena ketika kondisi tidak sesuai dengan rencana, kita berhenti mengambil keputusan lanjutan. Kita beranggapan, waduh, udah game over nih. Klien saya terjebak trading itu hampir sekitar 70 jutaan. Loss. Kemudian kita ngobrol, terus saya tanya, keputusan berbeda apa yang bisa kamu ambil? Nggak bisa lah Pak, udah habis nih, udah habis hidup saya. Kemudian dia bilang itu. Kemudian saya tanya, kalau kejadian trading kemarin itu Anda loss sampai segitu, itu bukan sebuah kesalahan, kira-kira kontribusinya apa sih? Kemudian dia masuk ke dalam. Saya tambahkan sedikit sesi hipnosis, kita ngobrol.
Dan akhirnya dia bisa berbicara dengan dirinya di masa lalu. Kita kuantum jam ke masa lalu dia. Dan dia bertemu dengan dirinya, kemudian dia berbicara. Kesadaran yang didapatkan adalah sebenarnya kehilangan dia 70 juta itu apa namanya menghindari dia akan loss yang semakin dalam karena temennya itu kehilangan hampir 2 kali lipat. Yang mana sisa dananya itu dapat dia putar lagi dan sekarang dia sedang berbisnis di bibit ikan yang pendapatannya lebih jauh dibandingkan hasil tradingnya kemarin. Namun itu dia tidak lihat sukses dia di bibit ikan itu karena dia masih berfungsi dari masa lalu dia itu adalah sebuah kesalahan ketika kehilangan uang di trading itu. Nah, dan menariknya sekarang di apa namanya di bibit ikan ini dia tidak pernah berfungsi dari asumsi. Dia benar-benar mempelajari datanya, dia benar-benar mempelajari siapa yang beli, dia benar-benar mempelajari mau di mana, mau dibuang kemana, mau di mana nih arahkan pasar ikan hasil dari pembibitan dia. Nah, semuanya ini adalah akibat dari kontribusi quote on quote kegagalan dia di trading dulu. Dia sekarang lebih due diligence-nya lebih kencang dibandingkan dia yang dulu. Nah, itu nggak kelihatan sama dia karena dia masih melihat itu adalah sebuah aib yang membebani dirinya. Namun ketika dia sudah berdamai dengan itu, percepatan dia di bisnis bibit ikannya dan sekarang dia lagi masuk ke kuliner, itu semakin cepat pergerakannya. Jadi tolong sadari bagaimana jika Anda nggak pernah salah, namun Anda tidak selalu tepat. Itu tolong diingatkan ke dalam diri Anda. Oke, sampai sejauh ini kesadaran apa yang muncul? Pak Rahmat, Ya, mau tanya lagi. ya, Ya, Pak Rahmat, kan kalau misalkan tadi ada quantum jump gitu ya Pak Rahmat, berarti ya, kita bisa menemui diri kita di masa lalu atau menemui diri kita di masa depan ya Pak Rahmat ya. ya, Ada ya, versi masa depannya gitu kan. ya. Eh, nah, untuk ini sih kayaknya tentang saya pribadi sih Pak Rahmat. Jadi, saya tuh kan ada berbagai macam metode-metodenya law of attraction atau apapun gitu kan. Kalau disuruh, kalau saya mencoba, kalau melakukan terus visualisasi itu tanda kutip paling susah untuk saya melakukan. Kayak kamu Hmm, bayangkan ya, mobil apa yang kamu inginkan, mereknya apa, itu berganti-ganti terus gitu Pak Rahmat. Jadi ya, mau visual tuh logonya ganti-ganti terus. Saya juga ya, nggak tahu apakah saya sebenarnya nggak tahu saya pengennya apa atau ya. tapi eh, ketika memakai tools pertanyaan yang tidak perlu dengan visualisasi itu Nice. Ya, iya itu benar-benar bekerja di saya. ya, Jadi kayak misalkan kayak yang waktu perjalanan ke KL itu Pak Rahmat itu ya, keajaibannya banyak banget dan luar biasa. Di KL-nya ya, pun luar biasa bahkan maksudnya kan saya nggak membayangkan nanti itu perjalanannya seindah apa atau bagaimana itu ya, tidak bisa saya bayangkan, tidak bisa saya visualisasi. Tapi ya, setiap kesulitan saya itu teratasi dan lain sebagainya. Jadi sedikit cerita ya Pak ya. Jadi pas ya, di sana saya tiba-tiba diberi uang sangu juga. Saya pikir ya udahlah udah dibiayain semuanya segala macam. Ternyata diberi uang udah dibeli-beliin macam-macam, diberikan uang sangu. Saya belikan oleh-oleh. Saya baru sadar bahwa koper saya udah nggak cukup lagi gitu kan. Terus terus gimana nih ya? Kok saya sungkan untuk ngomong sama dia kita ke toko tas yuk. Maksudnya rutenya tuh agak ini gitu loh Pak Rahmat gitu. ya, Saya sungkan. Tapi saya asking question. Saya nggak membayangkan apapun, tapi saya asking question kayak pilihan yang mudah, yang menyenangkan, gimana caranya ya untuk, maksudnya kayak apa ya yang bisa saya lakukan untuk membawa barang-barang nanti ini pulang gitu. ya, Terus setelah asking question itu beberapa kali sama how does it get any better than this, di hari terakhir itu teman saya tersebut datang ke saya dan bilang, aku salah check-in bagasi dong. Kamu ya, 20 kilo dan aku cuma 10 kilo. ya. Sedangkan aku nggak mungkin kan barang-barangku ini segini banyak ini cuma 10 kilo. Oke Dinda, nanti malam kita beli koper. Jadi dia yang beli koper, Pak. Ya, ya. Nanti malam kita beli dia akhirnya dia yang beli koper, barangnya dia masuk ke sana mau dititipkan ke saya, barang saya akhirnya kan punya tempat kan, Pak. Yes. Akhirnya barang saya punya tempat yaitu koper tersebut dan bonusnya lagi itu koper yang cukup mahal. Dia bilang kopernya juga buat kamu aja. Jadi jadi saya dapat kopernya gratis sekaligus saya nggak perlu pusing gimana caranya untuk
bawa pulang oleh-oleh tersebut. Nah, Ya, jadi untuk visualisasi itu saya tuh kesulitan Pak Rahmat. Kalau ya, suruh visualisasi pasti berganti-ganti terus logonya, rumahnya, rumah seperti apa yang kamu inginkan? Rumahnya berganti-ganti isi dalamnya. Tapi saya bisa menangkap perasaan apa yang saya ya, inginkan. Cuman untuk visualisasi itu begitu sulitnya gitu. Nah, ya, tapi kalau quantum jump untuk kayak di situ ada pintu, coba buka, kamu ketemu siapa, nanti di sana dia bilang apa, itu begitu mudahnya. Itu ya. sebenarnya apa sih Pak, yang sedang terjadi? Kenapa begitu diminta visualisasi itu saya kesulitan gitu apa? Tapi kalau dibilang saya nggak tahu apa keinginan saya rasa kayak saya happy karena Ya, iya saya bisa menangkap sense-nya gitu. Itu gimana ya Pak Rahmat? ada dua yang muncul di saya. Yang pertama adalah apa definisi Dinda mengenai visualisasi itu sendiri itu yang pertama. Yang kedua memang ada orang-orang yang lebih cenderung visual, ada orang yang lebih cenderung kinestetik, ada orang yang lebih cenderung audio. Jadi Oke. mana yang bisa membawa dan sebenarnya ujung-ujungnya adalah kalau kita kaitkan quantum jump dengan law attraction itu sebenarnya feeling kita. Karena feeling is the key. Oke. Neville Goddard ngomong itu dan kemudian si uh, uh, ya Neville Goddard ngomong itu yang intinya adalah feeling is the key. Misalnya ketika kamu bingung ini beli barang banyak, terus apa namanya? em, gimana nih bawa ke Indonesianya? Yang aku perceive, kamu menjaga feelingmu untuk tetap bisa di high vibration sehingga Iya, iya. di, eh, orang itu membelikan koper buatmu. Jadi gini Yes. gimana ya? Dinda yang aku perceive kamu sudah jadi sebenarnya pendekatan quantum jump dengan pendekatan apa namanya quantum jump yang lainnya yaitu saya menambahkan yang ketiga adalah eh, pendekatan receiving. Nah, sebenarnya yang saya perceive Dinda sudah lompat ke pendekatan yang terakhir, yaitu kamu, oke apapun yang terjadi, saya bersedia untuk menerima. Nah, ini Aja. sebenarnya lompatan yang paling akhir dan jarang yang sudah bisa masuk ke level di situ. Karena ini biasanya diakses sama orang-orang yang sudah bermain-main kesadaran seperti ini. Namun kalau bingung belum, biasanya saya arahkan ke quantum jam yang umum. Nah, baru kita masuk ke tingkat yang akhir yaitu receiving itu sendiri. Nah, yang muncul di sini Dinda apa atau teman-teman silahkan. Ah, saya tadi Pak Rahmat bilang acknowledge bahwa saya terakhir siap menerima semua kemungkinan itu saya merasakan perubahan saya yang paling Ya, paling drastis sih Pak akhir-akhir ya, ini. ya. Karena setiap kali ada momen kejadian atau apapun, itu saya siap mulai dari momen ini selesai, maksudnya dengan cara A, cara B, cara C sampai dia nggak pakai saya lagi sebagai fasilitator, it's okay. Jadi kayak Oh, nice. semuanya nggak Hmm, apa-apa. ya, ya. Jadi sampai akhir eh, yang katanya orang worst condition tapi bukan worst ya Pak. Kalau di kita kan nggak ada yang buruk ya karena itu Ya, kan berarti nggak ya udah kind and nurturing untuk saat itu dan kedepannya gitu kan Pak. ya, Tapi ya. memang eh, saya rasakan sih tadi terima kasih ya Pak Rahmat sudah dibantu acknowledge berteman iya nggak berteman nggak apa-apa dirasani iya nggak dirasa jadi ya nggak apa-apa semua gitu Pak. Yes. Jadi kayak receiving semuanya itu. Tapi memang benar Pak Rahmat. Keajaiban yang banyak terjadi adalah eh, tiba-tiba banyak keajaiban plus uang itu memang terjadi. Jadi adalah Ya, klien saya itu memberi si banyak temannya ke saya datang. Terus kok rekening saya mas jumlahnya begini kayak dua kali lipat gitu loh Pak. ya, Terus teman saya bilang sorry Din, menurut aku harga kamu nggak pantas segitu jadi aku naikin sendiri gitu. Jadi kan klien saya yang menjualkan gitu loh Pak. ya, 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 Gitu. ya, Jadi ya. ternyata oh ya 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 ini penerimaan itu ya dan Hmm, ternyata keberlimpahannya termasuk money di dalamnya bahkan saya nggak aku kayaknya kamu masih agak masalah sungkan bilang itu ya uang itu nggak usah aku aja yang aja gitu Pak. Jadi saya ya, ngerasa di situ ajaib sekali sih ketika kita berani nerima Pak berkenan menerima semua skenario itu ya Pak Rahmat termasuk kehilangan. ya, ya, ya. Dan kamu didatangkan orang-orang yang bisa membantu kamu untuk belajar say no.
Jadi untuk sampai ke slide kita yang berikutnya, yaitu Benjamin Hardy itu dia mengatakan untuk kita bisa 10x, untuk kita bisa bergerak 10 kali lipat berkembangnya, tolong belajar untuk mengatakan tidak. Yaitu yang sudah Dinda lakukan tadi, bersedia kehilangan. Jadi dengan kehadiran orang yang unik ini, dia bilang kayaknya hargamu udah nggak segini lagi deh dinaikin sama dia. Paling tidak menginspirasi kamu untuk berkata tidak apabila ada orang-orang yang kamu perceive atau mereka mau menggunakan jasa kamu tapi tidak sesuai dengan atau apa ya tidak mau menggunakan harga tersebut. Karena gimana kata-katanya ya? Ini Pak yang Rahmat kayak dukun. Itu beneran terjadi besok ya, Pak. Itu beneran terjadi besok ya. Jadi ada yang memaksa mau cerita tapi nggak mau konsultasi. iya ya ya ya. Nah, Itu saya dengan tegas mengatakan bahwa konsultasi ya, termasuk di dalamnya kita bisa bercerita tentang bagaimana gitu. Terus akhirnya dia ya sudah baik dan nggak jadi konsultasi. Tapi ya itu bener Pak Rahmat itu bener. iya. Jadi Benjamin Hardy meminta kita untuk ketika di selling, jadi dia di salah satu bukunya juga membahas mengenai selling juga. Saran dia adalah tolong keduanya tolong kita sering berfungsi walaupun kita ingin menjual produk kita, tapi kita bergerak bukan dari cara pandang selling, tapi dari cara pandang buyer. Maksudnya apa? Walaupun kita punya produk, tolong gunakan cara pandang pembeli, Oh, yaitu bersedia meninggalkan area negosiasi tersebut kalau tidak cocok dengan Anda, alias Anda say no, nggak dulu ya kayaknya. Em, dan bagaimana, ini juga saya persif Dinda, bagaimana jika orang-orang yang quote on quote dia belum mau berinvestasi sekian X buat Dinda, that's not your market ya. Dan yang saya persif juga pembicaraannya lebih kepada tolong bantu saya. lu kesal. Ya, ya, Iya, ya, iya, seputar rasan-rasan dan kalau nggak ya, dibelain dia marah gitu. ya, 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 Iya, ya, ya, iya, iya. Aduh, thank you Pak Rama, thank you, thank you. Dan itu yang cara pandang selling, apa, penjual dan pembeli itu dulu kan people pleaser ya Pak. Jadi ya, saya adalah penjual. Jadi yang eh, ayo siapa aja beli aku, ada hmm, yang beli aku. Kalau penjual kan gitu Pak. ya, Maksudnya kan siapa ini ayo beli barangku, siapa aja dia, siapa aja aku terima. Sedangkan kalau pembeli kan nggak cocok, nggak ya, usah. Nggak cocok kan ya, kita yang pick ya Pak. yes, kita yang pick, yes, 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 Kita yang pick gitu kan, ya, kita yang ya, pilih tuh. Kalau ya, pembeli kan kita yang pilih mana yang mau kita masukin ke kita, tapi bukan berasal dari separasi ya, karena ya, kita tahu aja ya, ya, itu pilihan kita atau bukan pilihan kita gitu. ya, ya. Mau, tapi lebih ke itu. Oh, thank you, Pak Rahmat. Sami-sami, Terima sami-sami. kasih, terima kasih. Terima kasih. Ini cara pandang yang sama digunakan sama Gary Douglas. Itu Gary tidak pernah berfungsi dari penjual. Dia selalu berfungsi dari apa ya? Kita punya produk. Tugas kita bukan untuk orang itu membeli, tapi kita menjadikan sebuah pilihan bagi orang-orang yang memang energinya sedang mencari. Itu adalah sebuah cara pandang yang berbeda ya. Itu yang membantu dia dan timnya itu kalau Anda lihat dari iklannya itu kan nggak pernah penuh ya, biasanya ada space, itu juga ada eh, point of view energinya di sana, yaitu kita diminta untuk mengisi, ketika lihat iklannya kita sendiri mengisi kekosongan itu dengan point of view yang kita punya, itu juga energetically pulling sebenarnya. Em, ya, banyak pendekatan energi mengenai selling, salah satunya yaitu tolong ketika Anda punya produk, anda berfungsi, walaupun Anda sedang menjual, tapi Anda berfungsi sebagai buyer. Seperti apa? Ya kalau nggak cocok, bersedia kita meninggalkan sesi negosiasi tersebut. Dan yang kedua adalah memilih klien yang mau mengambil sesi dengan kita. Bukan kita yang heboh nyariin klien, tapi kita memilih, oh ini dari beberapa orang kok kayaknya energinya yang seru ini ya, yang lainnya nanti dulu deh gitu. Itu akan lebih kind juga buat Anda. Begitu. Oke, ada lagi yang muncul silakan. Ya, kemudian yang coba ambil misalnya ada beberapa teman-teman di sini yang
masih menunda dalam berkarya, belum mengambil sebuah keputusan, bisa jadi Anda sedang menciptakan possible goals, yaitu goals yang mungkin untuk dicapai. Yang akhirnya Anda merasa, aduh, lemes lah gue, males. Ini mudah banget untuk dicapai gitu ya. Nah, coba untuk seminggu ini Anda buat impossible goal. Coba lihat perbedaannya. Apakah Anda masih menunda atau Anda sudah mengambil sebuah action? Karena ini adalah cara saya untuk terus berkarya. Em, karena kalau saya membuat sebuah goals dan itu mudah dicapai, biasanya saya nunda. Tapi ketika saya membuat sebuah goals yang agak susah dicapai, itu biasanya saya kira-kira untuk mewujudkannya langkah kecil apa yang mau aku ambil. Saya lebih antusias di situ. Jadi dan ini sangat-sangat wajar buat para infinite being yang cepat bosen gitu ya. Sadari bahwa Anda bisa bermain-main di goals-nya ini, setting impossible goals. Apa nih? Um, Anda pengen buat buku dalam sebulan misalnya, atau dalam 2 minggu misalnya. Apa nih? Oh, eh, AI apa yang bisa aku gunakan dan sebagainya dan sebagainya. Itu akan membuat Anda akan lebih antusias. Karena itu tadi, energi yang paling penting untuk menggerakkan kita berkarya adalah rasa penasaran dan antusias. Sedangkan asumsi dan proyeksi itu biasanya cenderungnya membuat kita takut dalam mengambil sebuah keputusan, dan akhirnya kita nggak berkarya sama sekali. Oke, sejauh ini kesadaran apa yang muncul? Pak, nanya lagi. Ya, silakan. Sehubungan dengan yang tadi kita sebagai buyernya, itu artinya kita nggak ada ketakutan untuk kehilangan project tersebut gitu ya, misalnya seperti itu ya, Pak. Nah, apa yang Anda sadari di sini dari statement tadi? Ya nggak, saya tadi rasanya juga nyaman juga waktu Oh, nice. waktu Yep. dibilang kita sebagai berfungsi sebagai buyer, dia mau di situ ya oke, nggak mau ya oke. Nah, Ya, tapi kan di satu sisi kita tetap butuh butuh eh, apa namanya, project. ya. Kalau Anda Eh, lihat eh, your past dari kehidupan, bukan kehidupan, dari project-project yang Anda sudah berhasil dapatkan sebelumnya, apakah Anda itu dapatkan dari butuh atau ketika Anda sedang bersenang-senang, ya seperti enggak Anda juga. ketemu dengan orang, Anda presentasi, Anda bergerak dari buyer walaupun Anda sedang selling sesuatu, Anda bilang ya kalau oke nggak apa-apa, kalau oke ya oke, kalau nggak oke pun nggak apa-apa gitu. Coba Anda perhatikan kisah sukses Anda di sebelumnya, apakah bergerak dari buyer atau Anda lagi selling something? Apa yang muncul di sini, Alice? Ya betul, yang di nyaman nyaman sih tadi waktu waktu dengarnya apa, dia mau sama kita ya oke, nggak mau ya udah, pokoknya kan kita memberikannya yang ya kita senang di situ ya. Ya, ya. Oh, ya itu kebuka juga. Thank you Pak Ahmad. Thank you Dinda. Sama-sama, Bulis. Itu Bulis, kayak menambahkan yang Pak Rahmat kan dulu pernah bilang ketika kita nggak takut kehilangan, itu satu, kalau kita kehilangan akan digantikan dengan cepat atau orang itu nggak hilang sama sekali. Nah, kebetulan dari keterangan Pak Rahmat itu saya merasakan kedua-duanya. Setiap kali saya siap kehilangan, kayak ya udah nggak apa-apa. Ini kalau nggak fasilitasi lagi juga nggak apa-apa, karena memang fungsi saya fasilitator tuh hanya di sini, bukan menjamin sampai seluruh kemenangan si Ya, anak itu, misalnya atlet, bukan menjamin kemenangannya, bukan menjamin dia jadi anak baik, nggak nakal, nggak bandel, bukan. Dia akan tetap melewati seluruh skrip soul contract-nya gitu kan, yes, dengan macam-macam yes. perjalanannya gitu. Jadi kalau Ya, di sini saya dianggap failed dan kemudian diputus, jadi nggak jadi lagi coachnya, nggak jadi fasilitatornya, nggak apa-apa. Nah, ya, itu yang saya rasakan. Memang benar, orang itu nggak pernah mutus saya, maksudnya nggak pernah putus saya sama sekali. Atau ya. yang kedua adalah ketika saya mendahulukan tubuh saya, eh, kayak beberapa waktu yang lalu ini juga, kayak ada yang klien yang minta tolong tapi saya kembali nggak enak badan waktu itu. Halo Dinda. Walaupun ada perasaan kalau misalnya kita create-nya dari awal itu kita yang Seperti meng-create. kata Rahmat, ya hilang karena kita
menjaga diri kita kan kita mengutamakan diri kita sebagai source utamanya ya Pak Rahmat ya. Ya, Nah itu kemudian ternyata datang ke berlimpahan lain ya ketika menerima kehilangan orang itu nggak jadi reschedule gitu. Jadi yang Pak Rahmat katakan tuh light banget dan saya pas kebetulan menerima pengalamannya juga. Gitu sih Bu Lis. Kalau Yes, tentang kayak kita kan juga butuh yang lain gitu. Itu coba itu Bu Lis nanti ada keajaibannya. ya udah yang ya muncul apa, Ulis? ya nggak maksudnya mungkin ad- kalau yang saya rasakan itu saya tuh sudah buat ngasih info ke dia, udah nganu ke dia, tapi tahu-tahu dia cuman seakan-akan ya memanfaatkan apa yang saya kasih ke mereka untuk dibanding-bandingin dengan yang lain. Nah, itu tuh loh Pak Ya, yang kadang ya, buat buat rasa nggak sukanya tuh ya di situ itu. ya. Dan saya mohon maaf sebelumnya, Bu Lis, Lis, ya realita itu berfungsi dari sini. Em, Mayoritas realita berfungsi. Dan, kolega saya, klien saya adalah seorang apa namanya kontraktor, dan dia juga mengalami kondisi yang sama dengan apa yang Lis tadi alami. Kemudian saya tanya, mau fokus di sini atau kita mau milih yang lain? Tolong akui bahwa saking kerennya hitungan kalian itu, kalian dipakai hitungannya sama yang lainnya. Dan bagaimana jika ini membuktikan bahwa kalian punya potensi di situ? Yuk kita create something else. Dan sekarang mereka mendapatkan project yang lebih berkualitas dibandingkan tender yang dia masukin di sebelumnya. Karena karena kalau ini saya juga sedang mengingatkan diri saya sendiri. Kalau saya masih merasa kecewa dengan perlakuan orang terhadap saya, artinya saya punya asumsi, saya punya pengharapan terhadap orang lain. Dan Gary pernah mengatakan cara tercepat untuk sakit hati adalah berharap kepada manusia. Jadi saran saya eh, berhenti berharap. Sadari bahwa realita ini fungsinya ngambil, nggak pernah saya thank you, dan nggak apa-apa juga karena itu adalah realita mereka. Nah, paling tidak di andanya seperti apa? Apa yang bisa aku lakukan berbeda di sini? Yang muncul apa? Ya, itu apa namanya rilis untuk apa namanya yang tadi kontraktornya itu loh Pak. Hmm. Jadi kalau misalnya misalnya memang ini nggak untuk aku, pasti ada yang lain di tempat yang lebih baik lagi. Oke, pasti ada aku di tempat yang lebih baik lagi. Itu di saya masih agak di area fantasi. Nggak apa-apa juga, tapi paling tidak tolong diikuti dengan action yang selanjutnya. Karena realita kita masih berada di kehidupan yang quote unquote butuh action. Jadi setelah itu terjadi, oke, langkah kecil apa yang bisa aku ambil untuk mengubah kondisi ini, gitu. Um, Sehingga Anda akan mengikuti dengan action berikutnya. Walaupun udah tendernya goal pun, Anda nggak pernah berhenti. Anda terus ambil action. Karena kehidupan ini adalah serangkaian keputusan. Orang berhenti mengambil sebuah keputusan, di situ keterlibatan kuantum terhenti. Karena dia udah merasa ini udah goal nih tendernya gitu. Dia nggak ngambil sebuah action. Dia menunggu. Itu juga saran saya tolong dihindari di situ. Apa yang muncul di sini? Ya, enggak. Tadi yang tambahan juga dari Dinda itu kita receive kita apa adanya itu mungkin juga membuat lebih lebih enak lagi. Ya, Jadi ya ya inilah aku gitu. ya, 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 thank you Pak Pak Rahmat, Rahmat. ya. Ya, Pak Rahmat di saya kok ada kayak muncul nggak tahu saya kan nggak tahu bukan kontraktor tapi kok di saya muncul barangkali ini fasilitasi untuk Bulis bikin sistem gitu kan Hmm, kita harusnya ya, kita kan source-nya yang seberapa yang mau kita kasih kan kalau mau konsultasi free berarti dapatnya sekian berarti ya, dapatnya hitungannya itu sekian. ya, Bagian ini aja part ini aja kalau jadi eh, kalau misalkan mau dapat full part tentang hitungan itu ya berarti ada sistem pembayaran terminnya begini 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 gitu sih Pak. Yang muncul di ya, saya mungkin fasilitasi sistem. Jadi ya, yang mudah dan menyenangkan untuk Bulis, maksudnya kan dia sebagai source-nya ya Pak ya. Berarti ya, kan yang mau dikasih seberapa ya, dengan value yang dia nanti terima juga kan nggak apa-apa. Begitu ya Pak Rahmat ya. yes. Yang Eh, yang Kayak jadi ada peluang usaha baru buat Bullies, yaitu ih, jadi dia jadi konsultan
Jadi Iya, jasa karena konsultannya aja. Ya. iya, itu jadi itu termasuk karena begini, yang menyebabkan semuanya jadi ribet adalah identitas yang kita punya mengenai kontraktor itu seperti apa. Bagaimana jika kita adalah kontraktor yang siap menerima atau menjadi semuanya, kita bisa jadi konsultannya, kita bisa jadi apa, jadi apa. Jadi Ya, ya. eh, marketnya jadi semakin lebar akibat identitas yang kita tidak punya lagi mengenai apa sih definisi kontraktor itu gitu. Oke. Iya. Ya. Ya, thank you Dinda. Thank you Pak Rahmat. Sami-sami, Wah, sami-sami, sama-sama. sami-sami. Ih, keren ya. Nah, ini yang dimaksud dengan Benjamin Hardy, hati-hati kita memaknai our past, masa lalu kita yang quote unquote kita anggap gagal. Itu bagaimana itu sebenarnya sedang memfasilitasi kita untuk kita melihat potensi kita yang lainnya. Jadi quantum jump atau 10x itu agak susah kita menjadi energinya kalau kita masih melihat ini adalah sebuah kesalahan, hitunganku dipakai orang tapi nggak aku nggak mendapatkan tapi orang lain memanfaatkan. Itu semua akan menjadi label, akan menjadi permainan otak kita. Itu kerjaan otak biasanya. Tapi kalau kita naikkan kesadarannya, apa sih sebenarnya kontribusi dari semua hasil hitungan kita itu dipakai sama orang. Setelah saya minta ke klien saya yang kontraktor itu, iya kita jago banget sih, pinter banget dan dia cepet lagi kalau ngitung tuh cepet gitu. Nah, bagaimana jika itu jadi sebuah apa namanya pemasukan tambahan atau divisi berbeda dari perusahaannya yang menerima orang-orang yang lagi bingung saat ngitung misalnya. Jadi ya, please beware akan statement yang kita punya akan masa lalu kita. Itu akan menentukan our 10x atau quantum jump kita di future. Embrace challenge as opportunities to outperform your current self. Ya, gimana ya? Kita hanya akan bisa memeluk permasalahan asalkan kita nggak punya label. Itu sekali lagi kembalinya ke label. Karena orang-orang yang melihat permasalahan dan terjebak di permasalahan karena masih berfungsi dari finite being, dari manusia. Sedangkan kita infinite being kan selalu bergerak dari pertanyaan kan. Nah, ini yang apa namanya Benjamin Hardy kurang punya dari pendekatannya yaitu dia belum mengakses infinite being karena infinite being akan lebih mudah untuk mengubah apapun kondisi yang semesta lagi lempar ke dia. Kalau kita kan dilempar sama semesta, apapun itu dikasih bola panas, ditiupin akhirnya jadi nggak panas lagi kan. Sedangkan finite being dilempar sama semesta bola panas dia panik. Aduh ini gimana ya tangannya panas nih. Kalau kita oh apa nih yang kemungkinan apa lagi bisa aku ambil? Oh aku taruh dulu ya di bawah. Nanti kalau udah kalau udah dingin baru aku ambil lagi. Misalnya begitu. Itu biasanya infinite being tuh banyak banget idenya. Oke, sampai sini kesadaran apa yang muncul? Silakan. Belum? Malam, Pak. Halo, selamat malam. Bapak, aku kok ketampar ya sama omongannya Mbak Dinda. Dari minggu lalu sampai detik ini tadi sama omongannya Bapak. Tentang untuk kita nggak takut untuk kehilangan. Nah, Hmm. ketamparnya tadi waktu Bapak bilang fantasi. Nah, itu agak, gitu kan. Gimana caranya biar gini Pak, kita bisa bisa tahu. Kadang kan kita di saat kita mau memotivasi anak mungkin Hmm. atau pasangan atau teman gitu, dari mereka yang pernah gagal terus atau ha- istilahnya lagi dalam dondonnya gitu kan, kita kan pasti bilang udah nggak apa-apa, terima dulu semuanya bla 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 gitu kan. Kita pasti bisa gitu kan. Pas di depannya juga nanti ada. Nah, untuk membedakan mana itu optimis dan mana itu fantasi Pak, kata-kata yang lebih tepat untuk diucapkan gitu teruntuk juga kita sendiri gitu kan, itu gimana Pak baiknya? Thank you Pak. Oke, bagus sih pertanyaannya. Jadi di saya ini saya pribadi ya Wen ya. Kalau heavy tolong pilih yang lain. Tapi di saya ketika saya bertemu dengan orang-orang yang sedang mengalami kegagalan, saya agak sedikit ngomong. Paling tidak saya bilang kepada dia, aku ada di sini ya buat kamu. Em, kalau ada apa-apa hubungi aku. Karena eh, saya sedang mengizinkan dia untuk eh, m- menikmati atau memeluk kondisi yang sedang dialami. Nah, ketika saya memaksakan
atau saya memberikan sesuatu yang dia belum bisa terima, saya kasih ide, kasih solusi kepada dia, itu kecenderungan yang saya alami biasanya orang ini menjauh. Rahmat nih sok tahu, merasa ini terjadi sama saya. Saya pernah ngasih tahu sesuatu kepada dia, orang yang sedang ada masalah, dan kemudian dia menjauh, menghilang. Kemudian saya dapat kabar dari temennya, dia ngerasa nggak didengarkan, apa namanya, dia ngerasa kamu pingin menolong dia, dan kamu merasa tahu, kamu merasa, si Rahmat ini merasa tahu apa yang terbaik buat orang ini. Akhirnya dia menjauh. Dari situ saya gratitude sama dia. Paling tidak kesadarannya buat saya adalah, oh ternyata tidak semua orang pingin dikasih tahu. Orang itu hanya butuh kehadiran saya, infinite being ini seutuhnya hadir buat mereka. Karena ketika dia nanya, baru di situ eh, kecenderungan mereka untuk berubah itu semakin besar. Tapi sebelum dia nanya ke saya biasanya belum memberikan sesuatu ke dia. Saya hanya menjadi space buat dia. Saya duduk di samping dia, saya makan bareng, paling gitu sekarang. Ketika ada teman-teman saya yang lagi ada masalah, biasanya, yuk makan yuk gitu. Saya sama sekali nggak pernah nanya. Saya cuma ngajak dia makan, kemudian ngopi. Nah, pas mau pulang, biasanya di mobil dia baru cerita. Karena itu tadi yang saya rasakan, yang orang butuhkan hanyalah kehadiran kita sih, tanpa penghakiman. Karena kalau saya ujuk-ujuk pingin ngasih tahu, artinya saya sedang menghasihani dia. Nah, manusia kan egonya tinggi ya, nggak suka dikasihani. Akhirnya terjadi konfrontasi. Saya nggak ada masalah itu. Tapi ketika saya benar-benar hadir buat dia, eh, sampai dia nanya ke saya biasanya belum ngasih tahu ke dia. Apa yang muncul di sini, men? Ah, nggak tahu. Kadang gitu, Bapak kan tadi bilang ya, manusia itu egonya tinggi, mereka nggak mau dikasihani. Tapi ada kalanya mereka itu butuh validasi gitu kan. Hmm, hmm, hmm. eh Akhirnya ngerti sih Pak, yang pop up di aku apapun itu, kalau mereka bertanya kan biasanya, aduh aku harus gimana? Oh balik lagi, langkah kecil apa yang mau kamu ambil? Itu ya Pak ya, yang lebih Ya, tepat untuk kita sampaikan ya. ya, ya, Oke ya. oke, thank you Pak. Sami-sami, sami-sami. Dan Weni di sini tolong sadari juga buat teman-teman dan termasuk saya, mengingatkan bahwa tidak semua yang curhat ke kita pengen berubah. Itu tolong banget disadari, sehingga kita tidak berasumsi bahwa walaupun mereka sudah curhat mereka akan berubah. Karena bisa jadi problem yang sedang mereka alami adalah identitas mereka, sehingga mereka akan keliling ke orang-orang dengan membawa problem yang sama, dengan tujuan mereka divalidasi mengenai problem mereka. And it's okay, nggak ada yang salah dengan itu. Namun kebanyakan healer itu merasa kecewa ketika orang yang meminta nasihat tapi nggak berubah dan malah melakukan hal yang sama, kita merasa kecewa. Jangan, sayang waktu Anda habis untuk kecewa karena Anda, apa ya? Karena Anda diciptakan di kehidupan ini kan bukan untuk menjadi penolong bagi orang kan, tapi Anda diciptakan di kehidupannya untuk terus berkarya. Jadi, oh dia belum mengambil keputusan berbeda ya, walaupun kemarin udah bilang iya iya gitu ya. Oh nggak apa-apa, it's okay. Itu adalah perjalanan dia. Sekarang apa nih karya yang bisa aku fokuskan, sehingga Anda akan terus berkarya gitu. Baik, ada lagi yang muncul silakan. Halo? Baik, untuk teman-teman yang punya teman yang ingin kuantum jump, yaitu untuk mengubah kehidupan mereka, karena mereka sekarang lagi terjebak di shadow mereka, mereka lagi terjebak dengan masa lalu mereka, Anda bisa infokan event kita nanti tanggal 9 Mei, di mana kita akan menggunakan quantum jump dari spiritual dan dari sisi apa namanya, penelitian, dan tentunya akan ditambah dengan pendekatan berbeda, yaitu receiving. Apa sih sebenarnya quantum jump yang dilengkapi dengan receiving? Yaitu Anda akan menyadari, dan ini dari pendekatan pendekatan psikologi ya, itu ditemukan bahwa tidak ada namanya masa lalu, masa depan, dan sekarang. Karena semuanya itu terjadi linear, realita itu terjadi di saat yang bersamaan. Karena saat Anda duduk di sini, Anda lagi memikirkan masa lalu kan? Atau saat Anda duduk sekarang lagi dengerin Zoom ini, Anda sebenarnya sedang memikirkan masa depan. Walaupun 1 detik, 1 jam ke depan itu adalah masa depan. 1 jam yang lalu, 1 detik yang lalu itu adalah masa lalu. Nah, ini sebenarnya akan kita olah dengan pendekatan quantum jam, sehingga Anda akan lebih aware. Ini yang paling penting sebenarnya. Jadi bukan bukan memaksakan harus bisa sukses, tapi Anda akan lebih bisa menetralisir seberapa banyak negatif self-talk yang sering Anda ucapkan,
sehingga Anda akan menutup kemungkinan keterlibatan kuantum itu untuk aktif. Jadi sebenarnya kenapa keajaiban terhenti? Karena Anda sedang tidak berdamai dengan masa lalu, dan akhirnya masa depan Anda terganggu akibat dari sekarang presentnya Anda sekarang itu penuh dengan um, asumsi, drama, dan dinding separasi energi itu sendiri. Nah, kalau ada kolega Anda yang ingin mengubah energinya, tolong infokan event ini. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya malam ini, dan sadari apapun yang sedang Anda alami itu belum seberapa dengan apa yang semesta sudah siapkan dengan Anda. Please keep asking question. Please ambil keputusan, karena seberapapun fantasi, ide yang Anda punya dan seberapapun kerennya itu, tapi kalau tidak diikuti oleh sebuah keputusan, itu hanya akan menjadi sebuah fantasi, ilusi, dan delusi. Terima kasih, sampai ketemu book club and keep having fun. Bye-bye.